Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rekan-rekan anggota KSR yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di hari yang penuh barokah ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kelas belajar Islam yang ke-9. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Azelia dari SMPN 45 Bandung sebagai MC hari ini. Lalu saya akan menyapa teman-teman di sini. Gimana kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Di acara kelas belajar Islam kita kali ini, judul acara yang akan dibahas adalah berdakwah itu asik. Semoga teman-teman semuanya bisa menyimak kajiannya hingga akhir acara ya. Sebelumnya kita lanjut. Saya mau kenalin dulu moderator kita hari ini yaitu Kak Rusi. Ini CV-nya Kak Rusi. Nama lengkap, Rusi Anissa, panggilan Rusi, tempat tanggal lahir Bandung 3 Mei 2005, alamat Jalan Cibodas Raya 019 Antapani Bandung, sekolah SMPN 45 Bandung, dan moto ketika kamu merasa semua orang menjauh darimu, yakinlah bahwa Allah selalu dekat denganmu. Yakinlah bahwa pertolongannya datang di saat yang tepat. Untuk selanjutnya, bakal saya serahin ke Kak Rusinya langsung ya. Terima kasih. Silakan Kak Rusi. Baik, terima kasih ya, Ria. Baiklah, teman-teman, kita langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, hidayah, serta taufiknya kita semua dapat berkumpul di kelas belajar Islam pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa semoga tetap tercurah kepada baginda alam, idola kita semuanya, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, hingga kita semua yang berkumpul di sini. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita semua dapat berkumpul di kelas belajar Islam pertemuan ke-9 kita pada hari ini. Semoga kita berkumpul di sini mendapatkan kemudahan dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi sebelum itu saya ingin menyapa dulu teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, insya Allah baik ya semuanya. Nah, untuk menambah keberkahan majelis ilmu kita pada hari ini, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh sahabat kita Ratu. Kepada Ratu, dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Baik, terima kasih ya Ratu. Semoga kita semua mendapatkan pahala karena telah mendengarkan bacaannya dan kebaikan juga berlipat kepada yang membacanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita langsung saja.
Sambut pemateri kita pada hari ini, yaitu Teh Levita. Tapi sebelum itu, saya akan membacakan CV beliau. Nama lengkapnya yaitu Levita Dwinaya. Teh Levita ini adalah ibu dari 2 orang anak. Pekerjaannya saat ini yaitu mengajar mata kuliah umum bahasa Inggris di sebuah perguruan tinggi di Bandung. Alamatnya di Jalan Cibatu Antapani. Begitu CV singkatnya tentang Teh Levita. Baik, Assalamualaikum Teh Levita. Waalaikumsalam Teh Rusi. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Teteh gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, saya kan Teteh mengajar ya di salah satu perguruan tinggi katanya. Nah, gimana Teh selama menjalankan tugasnya yang masih dulu, suara Rusi hilang. daring ini bagaimana, lancarkah? Aduh, maaf Teh Rusi, suaranya hilang sebentar tadi, kenapa ya? Jadi nggak terlalu jelas pertanyaannya apa. Ulang ya. Gimana Teh? Kan Teteh sebagai pengajar nih, gimana lancarkah selama mengajar? Oh ya, insya Allah lancar. Cuma palingnya gitu kayak barusan ya, teknologi tuh kadang-kadang yang udah siap-siap, udah segala macam, tahu-tahu suaranya hilang, tahu-tahu ya segala macam ya terkait dengan teknologi. Tapi mudah-mudahan ya, semakin lancar ke depannya ya. Alhamdulillah. Baik Teh, kita lanjut ya. Iya. Berbicara tentang dakwah, teman-teman sekalian, yang kita tahu tentang dakwah itu kan artinya menyampaikan ilmu agama di kepada banyak orang. Nah, tapi betul nggak sih dalam berdakwah itu sebenarnya asik? Seasik apa sih sebenarnya dalam berdakwah itu? Ketika kita menyampaikan suatu ilmu agama, gitu kan. Nah, kadang-kala ketika kita ingin menyebarkan kebaikan atau mengingatkan teman tuh kadang takut-takut gitu ya, takut teman juga nerima karena kita berdakwah dan lain sebagainya. Nah, di pembahasan kita pada hari ini, yaitu sesuai judulnya, berdakwah itu asik, yang akan disampaikan oleh Teh Levita. Kepada Teh Levita, waktu dan tempat dipersilakan. Iya, makasih Teh Rusi udah menghantarkan ke materi yang kita hari ini. Nah, ini mau tanya nih Teh Rusi, pesertanya berarti udah sampai minggu sekarang udah 9 kali ya ketemu dengan materi kajian kelas ini? Iya. Ya, udah pada pintar dong semuanya. Udah banyak ilmunya, ya nggak? Iya, baiklah teman-teman semuanya. Saya agak galak juga bilang teman-teman ya. Pas dengar tadi CV-nya Teh Rusi moderator lahir tahun 2005. Saya tunggu. 2005 saya udah lulus kuliah S1. Saya sudah setua itu ternyata. 2005 saya udah bekerja 2 tahun. Setelah lulus langsung bekerja 2 tahun. 2006 saya mulai mengajar. Jadi udah sangat lama sekali ya. Sudah mama ternyata. Jadi bilang teman-teman, waduh kayaknya kejauhan. Tapi nggak apa-apa lah ya. Biar makin akrab. Nah, sebelum saya mulai, saya mau salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua. Alhamdulillah bisa hadir semuanya ya di sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah, ini saya agak deg-degan nih Teh Rusi karena belum ini remaja ya, kayaknya agak jauh gitu umurnya, udah gitu mungkin apa yang kita pahami agak beda gitu ya. Mungkin yang kata saya asik, kata Teh Rusi nggak asik deh kayaknya gitu ya. Tapi mudah-mudahan sesuai ya dengan target materi kita hari ini yang akan kita sampaikan tentang dakwah itu asik. Oke, nah biar makin mudah dipahami materinya, saya mau share screen. Tapi sebelum saya share screen, saya mau minta izin ya, videonya selama share screen saya tutup aja biar koneksinya lebih lancar, ya. Jadi dengarkan aja suara saya sambil lihat slide-nya di layar. Oke, tunggu sebentar ya, saya share dulu. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat screen-nya. Sudah terlihat Teh? Sudah, ini sudah full ya. Oke, saya tutup dulu videonya biar lancar. Maaf ya. Nah, oke.
Yang dipandangi PPT-nya aja, nggak usah saya. Ini judulnya dakwah asik tetap syar'i, ya itu judul yang diharapkan ya. Mudah-mudahan memang nanti materi yang saya sampaikan juga asik ya, biar teman-teman nggak bosen mentingin acara kita hari ini sama merindukan juga nanti kedepannya masih ada kayaknya ya, kelasnya masih berlanjut nih, bukan kelas terakhir ya hari ini. Oke. Kita masuk ke slide yang selanjutnya ya. Ntar dulu, saya agak repot nih. Udah lama nggak pakai laptop ini jadi agak bingung. Ya, oke. Nah, ini dia. Nah, mau tanya dulu deh ke peserta. Ini udah ada berapa orang Terusi pesertanya? Ada 20 orang, Teh. Oke, ada 20 orang nih. Mau tanya ke 20 orang itu, siapa sih dai yang kamu suka? Kalau misalnya boleh langsung open mic, atau kalau misalnya nggak berani mengungkapkan, menyatakan, silahkan diketikkan di chat box. Saya cek juga chat box ya. Saya tunggu ya secepatnya jawabannya. Kira-kira siapa sih dai itu apa ya? Orang yang suka menyampaikan, orang yang berdakwah. Mungkin ada yang terkenal, yang kalian sering lihat di TV atau mungkin di YouTube. Kira-kira siapa sih dai yang kalian suka? Atau misalnya nggak suka sama sekali, nggak pernah lihat, bolehlah di open mic atau boleh diketikkan di chat box jawabannya. Ditunggu ya, masih kosong nih. Terusi mau jawab? Bolehlah Terusi. Jawab, aku mau jawab. Jawabnya siapa? Terusi aja deh yang jawab. Ya boleh. Kalau ya suka seorang dai itu yang dilihat ya, yaitu Ustadz Abdul Somad sama Ustadz Adi Hidayat. Oke, why? Kenapa? Oh, ada yang Ustadz Hanan Ataki. Oke. Ya, kenapa Terusi suka sama Ustadz Adi Hidayat sama Ustadz Abdul Somad? Karena dalam penyampaian ilmu agamanya tuh jelas gitu ya. Nggak hanya ilmu agama sih, dalam menyampaikannya itu saat berceramah itu jelas dan betul-betul membuat kita tuh seakan-akan ketika materi yang beliau itu sampaikan tuh betul-betul bisa kita terbayangi gitu. Jadi bisa membuat hati kita gitu. Ya, oke. Terusi udah jelas deh jawabannya. Nah, ada Ustadz Hanan Ataki katanya, karena anak muda banget. Oke. Ada lagi yang mau jawab selain Teh Rusi, ada Teh Gayatri. Oke, siapa lagi yang mau jawab? Ada yang mau? Ada teman-teman yang mau jawab? Atau masih malu-malu karena masih pagi? Siapa mau ditunjuk? Makin deg-degan aja ya. Ada yang mau jawab? Siapa sih dai idola kamu? Yang menurut kamu asik buat ditonton, didengerin suaranya, diambil ilmunya. Oke, ada yang tadi ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Hanan Ataki. Ada lagi yang lain? Ada yang mau di absen aja satu-satu? Biasa ya kalau dosen gitu yang absen. Ayo siapa? Ada siapa aja di sini ya Terusi? Kira-kira siapa Terusi? Ada 20 orang. Kemana nih? Ada 20 orang nih. Kemana ya suaranya menghilang semua? Ada siapa? Namanya keren nih. Namanya Zora. Mau bicara Zora atau mau diketikkan di chat? Boleh. Ustadz Hanan Ataki juga deh, Teh. Oke, kenapa Ustadz Hanan Ataki jadi idolanya Zora? Suka aja. Suka aja. Baiklah, boleh, karena suka aja. Nah kan berarti kalau udah pada bisa jawab ya, ada Ustadz Hanan Ataki, ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Adi Hidayat, berarti teman-teman sebetulnya udah tahu profil dai itu seperti apa gitu ya, sampai bisa menyebutkan namanya. Berarti ini tuh dai tuh gitu. Oke, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, tadi kan pertanyaannya dai idola, wah gampang. Sekarang naik dikit. Ada yang tahu nggak? Ada yang kebayang nggak? Dakwah itu apa sih? Ada? Kan minggu lalu tentang dakwah ya kalau nggak salah materinya. Oh, sekalian ngetes nih. Udah pintar belum materi minggu lalu?
pada bisa belum materinya? Ya, ada yang mau mencoba ketika ada orang bilang dakwah. Nah, yang kebayang di kepala tuh apa sih? Yang kegambar di kepala apa? Terusi apa kira-kira yang kebayang kalau bilang dakwah? Kalau mendengar ya, Kata kalau dakwah. kata dakwah itu yang terbesit ya, artinya berceramah gitu loh, menyampaikan yang Berceramah. biasanya. Yang sering kita Ya berat ya. sama di kepada banyak orang. Baiklah, Terusi ya jawabnya, saya keep dulu. Yang lain ada yang mau curhat nggak? Kalau misalnya ada orang bilang dakwah, yang kebayang di kepala apa? Ada yang mau mencoba? Banyak kan ya, ada Amara, ada siapa? Ada Maisa. Banyak banget. Oh sorry. Oh ya ya. Baru nggak. Ya silahkan. Ada yang mau? Boleh open mic, boleh di chat juga. Oh banyak nih, ada Hana, ada Mazaya, ada Cerlisa. Dibacanya apa sih nih? Cerlisa, bagus ya namanya. Sampai saya juga bingung bacanya gimana. Ada Nazaura, ada Ina. Silahkan siapa yang mau mencoba, boleh open mic, boleh di chat juga nggak apa-apa. Silahkan, ditunggu jawabannya. Kalau mendengar kata dakwah, yang kebayang di kepala tuh apa sih? Ada yang mau? Tadi Teh Rusi udah kebayang, udah bilang katanya kalau terdengar kata dakwah, yang kebayang di kepala itu adalah ceramah, kemudian pesertanya banyakan. Gitu. Itu jawaban Teh Rusi. Yang lain ada yang mau curhat juga? Mau sama Teh Rusi apa beda? Siapa yang mau coba? Ada? Banyak kan nih, ada Azka, mau Azka mencoba menjawab? Gak berani? Oke. Kayaknya masih dulu ya. Masih malu-malu atau masih pada ngantuk gitu ya? Udah jam 10 nih, 10 lewat. Ya, oke. Tadi ya pas ditanya apa sih yang kebayang ketika terdengar kata dakwah. Nah, yang terbayang terus itu ya begitu ya, standar ya. Nah, gambarnya. Oke, gambarnya tuh ada seorang pendakwah, seorang dai gitu ya. Kemudian pesertanya banyak kan yang mendengarkan. Nah, itu apa yang sering terpikir oleh kita, jangankan sama Teh Rusi ya yang masih remaja banget. Saya aja yang sudah tua ya, sudah mama, sudah punya anak 2, yang sering terbesit tuh, oh kayak gitu ya dakwah tuh ya gitu. Nah, mungkin kita mencoba merevisi. Revisi itu apa? Re itu kembali ya. Visi itu melihat kembali. Betul nggak sih apa yang kita pikirkan selama ini tentang dakwah? Gitu ya. Oke. Nah mungkin saya coba dulu putar ke slide selanjutnya ya. Agak ini saya masih agak gaptek tadi laptop ini, dia agak bingung. Oke. Nah ini ya dakwah. Mungkin juga disampaikan di minggu lalu sama Teh siapa Teh? Terus sih minggu lalu ininya pengisinya. Siapa ya? Aku lupa. Aku lupa. Oh, Teh Rusi bukan moderator minggu lalu ya. Kirain masih moderator minggu lalu. Nah, ini tentang dakwah. Mudah-mudahan teman-teman juga masih ingat ya, pasti disampaikan di minggu lalu. Sebetulnya kata dakwah itu bahasa Arab. Ini bukan bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya jangan Arabisasi deh ya, mau gimana lagi, banyak kata dalam bahasa Indonesia itu ternyata menyerap dari bahasa Arab ya, termasuk kata dakwah. Nah, dakwah itu berasal dari sebuah kata kerja. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ada tuh kata kerja kayak misalnya bekerja itu kata kerja, atau memasak itu kata kerja ya. Nah, uniknya kalau dalam bahasa Indonesia cuma ada imbuhan aja. Misalnya memasak, dimasak gitu ya. Ada imbuhan mu atau di untuk kata kerja, tapi tidak menunjukkan waktu. Beda dengan bahasa Arab, mirip dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga ada, udah kayaknya wah langsung dengan kata Indonesia gitu ya. Dan bahasa Inggris juga suka ada ya hafalan tentang tenses itu, pasti ngapalin kata kerja. Kata kerja kesatunya apa? Go misalnya. Kata kerja keduanya went. Kata kerja ketiganya gone misalnya ya. Wah, irregular. Nah, dalam bahasa Arab juga sama, ternyata ada kata kerja yang berubah berdasarkan waktunya atau tensesnya.
Tapi agak beda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kata kerja kesatunya present ya. Misalnya saya bilang I go to school berarti kebiasaan sekarang sampai entah kapan. Tapi kalau dalam bahasa Arab kata kerja dasarnya justru masa lalu, past tense ya. Kayak da'a itu telah menyeru, da'a. Nah, kemudian nanti ada kata kerja keduanya present atau future-nya ya, menyeru, memanggil, mengajak. Jadi kata dakwah itu berasal dari kata kerja da'a, kata kerja kesatunya, yaitu artinya telah menyeru atau telah memanggil atau telah mengajak, atau yad'u, bentuk present dari kata da'a. Ya, nah ini sedikit pengetahuan tentang bahasa Arab. Mudah-mudahan teman-teman jadi tertarik buat belajar bahasa Arab. Oh ternyata menarik ya, bahasa Arab itu ada hal yang seperti ini gitu. Nah ternyata setelah ada kata da'a, ada kata yad'u, dalam bahasa Arab juga ada kata turunan. Kayak kita aja, kayak misalnya memasak, dimasak, masakan gitu. Nah dalam bahasa Arab ada da'a, ada yad'u, ada dakwah. Nah dakwah itu kata benda, bentukan dari da'a atau yad'u. Artinya seruan, panggilan atau ajakan. Nah ini dakwah. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, kalau dalam menurut bahasa ya, secara bahasa da'a, yad'u, dakwah itu adalah menyeru, memanggil, mengajak atau seruan, panggilan, ajakan. Kalau teman-teman misalnya pergi ke tempat yang makanannya enak, misalnya ke tempat tukang bakso, wah tukang baksonya gede banget, rasanya enak banget, satu porsinya banyak banget, harganya murah banget, pasti nggak disuruh sama mbang baksonya, teman-teman jadi da'a, menyeru ke teman-temannya yang lain. Tahu nggak? Kemarin saya beli baksonya banyak banget, enak banget, murah banget. Nah itu termasuk sebetulnya udah dakwah, gitu, sudah menyeru secara bahasa ya, tapi belum secara syar'i maknanya. Tapi artinya sebetulnya da'a, yad'u atau dakwah itu sebetulnya sesuatu yang teman-teman biasa lakukan dalam keseharian, bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang asing ya di telinga teman-teman, kata dakwah gitu, karena sebetulnya sesuatu yang biasa dilakukan. Misalnya nggak hanya makanan, bisa aja misalnya pakaian, atau misalnya kemana, ke mall atau ke tempat wisata gitu ya, pulang-pulang cerita, atau enggak kemarin wisata, jalan-jalan ke sini, ada apa, ada itu. Nah, itu walaupun nggak disuruh sama yang punya tempat wisatanya, kita endorse sendiri gitu ya. Kita mengajak sendiri ke teman-teman gitu. Nah, itu sudah termasuk dakwah. Jadi sebetulnya dakwah itu sesuatu yang keseharian, sesuatu yang biasa kita lakukan, cuman kita nggak sadar bahwa itu tuh dakwah gitu. Karena ya ini adalah dakwah dalam bentuk bahasa. Makna dakwah dalam bentuk bahasa. Oke. Nah, kita lihat ya selanjutnya. Nah ini, jadi dakwah itu adalah ajakan. Kayak tadi ya udah dicontohin, ngajakin teman ke tempat makan favorit kita, ngajakin teman, ngasih tahu teman film yang lagi rame itu apa ya, yang sekarang lagi happening banget, apa ya, yang lagi happening, sinetron apa gitu ya, yang suka lihat iklan-iklannya tuh ya Allah. Atau misalnya apa, kalau saya lihat kadang-kadang TVN tuh ada lagi yang baru katanya apa, film Maus misalnya, oh di situ lesungnya bagus banget dong. Nah, nggak tahu juga sih, nggak pernah nonton. Tapi itu yang lagi happening misalnya. Kita pengen cerita biar teman-teman pada nonton juga. Nah, itu namanya ajakan. Tapi baru secara bahasa ya, belum secara syariatnya. Nah, ini sebetulnya dakwah itu secara istilah sebetulnya selain ajakan dalam bentuk yang sangat sederhananya juga adalah tidak hanya sekedar mengajak ke tempat makan bakso, tidak hanya sekedar ngajak, teman-teman nonton yuk, yang ini bagus loh filmnya. Nah, nggak hanya sekedar itu, tapi juga ternyata dakwah itu secara istilah lebih ke arah mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan yang kemudian akan menyelamatkan orang lain itu, atau teman kita, atau keluarga kita, atau kenalan kita, supaya dia selamat dari melakukan perbuatan-perbuatan buruk gitu. Nah itu dakwah. Nah selain mengajak kepada kebaikan, sebentar ya saya jadi buka pintu. Udah deh. Itu ya. Jadi pertama, secara istilah dakwah itu mengajak orang yang kita kenal, teman kita, saudara kita, keluarga kita, kenalan kita, gitu, sahabat kita, untuk jangan sampai untuk melakukan kebaikan. Kemudian dengan melakukan kebaikan itu dia terhindar dari sesuatu yang akan mencelakakan dirinya gitu. Jadi dia akan selamat. Nah, yang kedua, dakwah itu adalah
mengajak orang untuk meninggalkan perbuatan buruk. Yang perbuatan buruk itu akan menyebabkan kecelakaan dan kehinaan. Gitu. Nah, itu secara istilah. Mudah-mudahan di sini sampai ya dipahami oleh teman-teman bahwa dakwah yang paling sederhana secara bahasa mengajak apapun udah disebut dakwah gitu ya. Tapi kemudian bergeser ke makna selanjutnya bahwa dakwah secara istilah itu adalah ajakan melakukan kebaikan, kemudian ajakan untuk meninggalkan sebuah keburukan. Nah, melakukan kebaikan buat dia selamat, meninggalkan keburukan supaya dia terhindar dari sebuah kecelakaan, gitu ya. Atau keburukan atau ketidakbaikan. Itu berarti kan sayang kita kepada orang-orang yang kita ajak. Gitu. Nah ini ya, tadi sebetulnya dibaca oleh siapa? Teh Ratu ya kalau nggak salah yang membacakan Al-Quran kita hari ini ya sebagai pembuka. Nah itu ya di surat An-Nahl ayat 125. Tadi kan teman-teman udah belajar sedikit bahasa Arab ya. Ada kata da'a, kemudian yad'u, dakwah. Nah kalau misalnya kita baca Quran, di sini ya ada bahasa Arabnya gitu. Karena kan kalau baca Quran nggak bisa ya, cuma Latinnya aja atau terjemahannya aja, harus melihat membaca yang aslinya. Nah ini ya di surat An-Nahl ini tadi seperti yang dengar teman-teman juga ketika dibacakan oleh Teh Ratu, ada kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'u. Nah udah diawali kata ud'u, artinya apa? Tadi ya sudah diinikan, ud'u itu berasal juga dari kata da'a gitu ya. Ini dalam bentuk perintahnya gitu. Kalau da'a kata kerja biasa, ini ud'u kata kerja perintah, serulah atau ajaklah gitu ya. Ila sabili rabbika. Nah, kalau di terjemahan ada tanda kurung manusia, jadi yang disuruh tuh manusia, bukan yang lain-lain gitu ya. Bukan setan, bukan jin, bukan malaikat, tapi serulah manusia ila sabili rabbika, kepada jalan sabil gitu ya. Sabil itu jalan. Jalan rabbika, Tuhanmu. Bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum, dan bantahlah mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik gitu. Nah, ini dalam Al-Qur'an. Apa yang dimaksud dengan dakwah itu adalah selain dia mengajak, pertama secara bahasa, kemudian secara istilah mengajak melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan, secara syar'i ternyata dakwah itu adalah mengajak manusia menuju jalan Tuhan gitu. Siapa Tuhan kita, Rabbik? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah dakwah. Artinya apa? Mengajak orang-orang untuk kita beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara seperti apa? Dengan hikmah. Kalau tadi kan pengennya dakwah itu asyik gitu ya. Syariat asyik itu apa? Nah, bil hikmah. Dengan hikmah. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik. Nah, hikmah dan pelajaran yang baik itu apa? Nanti kita cek ya di tafsirnya. Sebenarnya kalau baca Quran tidak hanya sekedar baca Qurannya, tidak hanya sekedar baca artinya, tapi juga harus kita pahami tafsirnya karena kita tidak memiliki kemampuan untuk menafsirkan sendiri ya dari Al-Quran itu sendiri. Nah, menurut Ibnu Jarir bahwa yang dimaksud dengan yad'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah itu adalah menyeru manusia kepada wahyu yang diturunkan berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita menyampaikan Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian kita menyampaikan As-Sunnah, yaitu apa? As-Sunnah perbuatan, perkataan, atau diamnya Rasul terhadap perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataannya para sahabat, dan juga pelajaran-pelajaran yang baik. Nah, pelajaran-pelajaran yang baik biasanya terkandung di dalam apa? Al-Quran dan As-Sunnah, gitu ya, tentang berbagai macam larangan atau perintah yang ada dalam Al-Quran maupun kejadian-kejadian di masa lalu. Apa itu kejadian-kejadian di masa lalu? Misalnya apa? Kisah tentang Nabi Musa gitu ya, yang kemudian berdakwah kepada Bani Israel misalnya. Itu jadi pelajaran buat kita. Oh, ternyata Bani Israel itu ketika diseru, didakwahi gitu, kemudian mereka minta bukti, mana buktinya, tolong turunkan ini, tolong turunkan itu. Ketika apa yang mereka minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bilang, saya nggak beriman, gitu. Udah diturunkan bukti tetap aja nggak iman. Gitu. Itu ada pelajaran-pelajaran yang harus kita petik. Atau misalnya larangan-larangan gitu ya dalam Al-Quran, misalnya tidak
janganlah kamu mendekati jinah misalnya, wala taqrabu jinah misalnya, atau janganlah kamu mencuri, banyak ya larangan dalam Al-Quran kita sampaikan kepada teman-teman. Atau misalnya perintah-perintah ya, yang Allah perintahkan kepada kita, misalnya apa, makanlah kulu misalnya, makanlah semua yang halal dan thayyibah gitu ya, nggak hanya halal tapi juga harus thayyibah. Misalnya lagi makan bakso, baksonya halal nggak? Udah halal tanya lagi, thayyib nggak ya makan bakso jam segini, pedas-pedas, asam-asam misalnya, itu juga harus makanan itu nggak hanya halal tapi juga harus thayyibah. Nah, inilah yang kemudian menjadi konten dari dakwah kita. Inti konten dakwah kita itu tidak hanya sekedar mengajak, tidak hanya sekedar mengajak kepada kebaikan, meninggalkan keburukan, tapi kebaikan dan keburukan itu adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu ya. Kemudian kita lihat selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi ketika misalnya tadi dikatakan bahwa konten dari dakwah kita itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, maka kemudian akhirnya sifat dakwah kita itu menjadi inkilabi. Apa sih inkilabi? Aneh banget. Ini kata yang mungkin asing bahasa Arab gitu. Inkilabi itu artinya menyeluruh. Merubah segalanya gitu ya. Walaupun mungkin masa sih cuma ngomong doang? Tadi kan dakwah tuh cuma ngomong ya, nggak ada perbuatan. Dakwah itu perkataan, menyeru, mengajak. Itu perkataan. Masa sih dengan kata-kata bisa inkilabi, bisa menyeluruh, bisa sampai merubah segalanya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat ya, ada teori butterfly effect ya. Apa itu butterfly effect? Kan butterfly itu sesuatu binatang yang sangat kecil, indah betul, tapi sayapnya rapuh, gampang patah gitu ya, ketebak angin mungkin sobek dan sebagainya. Makanya kita sering lihat kupu-kupu sering terbang, tapi kemudian beberapa saat kemudian misalnya ada hujan, dia berjatuhan di tanah, sudah mungkin hilang separuh sayapnya, udah bolong sayapnya sehingga nggak bisa terbang. Misalnya, nggak boleh sayang tuh, jadi pindah. Maaf ya, sebentar saya kembalikan. Tadi ada di mana ya, Dek? Hilang, Dek. Kah ini ya. Nah, tadi ya balik lagi butterfly effect. Ya, kupu-kupu yang lemah lembut gitu ya, kemudian dia mudah rusak karena memang mungkin Allah diberikan kadar tubuhnya itu ya begitu gitu ya. Tapi ternyata si butterfly ini bisa melakukan perubahan yang luar biasa, bisa merubah katanya susunan kosmos, udara dan sebagainya sehingga menimbulkan perubahan cuaca. Dengan apa? Dengan kepakan sayapnya. Kecil kan kepakan sayapnya, lemah begitu, orang kena hujannya bolong. Tapi ketika yang mengepakkan sayapnya tidak hanya satu kupu-kupu, tapi banyak kupu-kupu, ternyata akan menimbulkan angin yang luar biasa yang kemudian akan merubah kondisi cuaca. Nah, itu sama seperti dakwah. Walaupun hanya bicara, mungkin kita hanya bicara kepada satu orang, tapi ternyata ketika banyak orang yang melakukan hal yang sama, satu orang ke satu orang lain kepada satu orang yang lain, gitu ya, itu akan menimbulkan sebuah perubahan yang luar biasa besar. Maka kemudian dakwah itu ketika dilakukan, gitu ya, walaupun mungkin kita berpikir hanya sederhana, cuma begini doang, nggak ada apa-apanya, tapi inkilabi, ya, akan menyeluruh, akan merubah segalanya. Apa yang akan dirubah dengan tadi konten dakwah itu Al-Quran dan As-Sunnah? Kita akan mengubah pandangan hidup orang dan cara hidup orang. Nggak hanya cara berpikirnya aja, nggak hanya sekedar pandangannya aja, tapi juga cara orang melakukan sesuatu. Gitu kan? Tadi kan ajakannya mengajak orang untuk melakukan perbuatan. Nah, untuk melakukan itu kan cara hidup. Gitu ya. Nah, orang itu berubah, perbuatannya berubah kalau pandangan hidupnya berubah. Misalnya kita nggak suka nih sama seseorang. Kenapa nggak suka sama seseorang? Karena kita memiliki pandangan terhadap orang itu yang membuat kita tidak suka sama seseorang. Misalnya, nyebelin banget sih, si mulutnya tuh gitu, kayak judes banget gitu. Tuh ya, pas udah dideketin ya, ngobrol, ternyata mukanya doang yang judes. Tapi ternyata dia baik, tadi ngasih uang ke saya misalnya ya. Nah, itu ada pandangan hidupnya jadi berubah. Tadinya kan
nganggapnya judes gitu kan si pandangan dia terhadap perempuan ini. Tapi ketika udah kenal, ketika udah ngobrol berubah, oh ternyata nggak begitu, dia mah baik gitu. Nah itulah dakwah gitu ya, kita pun seperti itu, mengajak orang mengubah dulu cara berpikirnya, yang kemudian tadinya dia tidak menyukai sesuatu jadi menyukai sesuatu, yang tadinya dia tidak menyukai sesuatu jadi menyukai sesuatu. Misalnya teman kita suka ngebully misalnya, nah kita dakwahi dia tuh untuk mengubah cara pandang. Dia kan mungkin berpikir sebenarnya bahwa ngebully itu bagus, jadi saya jadi keren, powerful gitu ya. Orang lain jadi takut sama saya, jadi saya bisa nyuruh-nyuruh orang dengan saya ngebully. Itu kan cara pandang dia, bahwa bully itu bagus. Nah, tugas kita itu cara mengubah cara pandang dia tentang bully. Dari yang dia anggap itu bagus, keren, jadi nganggap itu sesuatu yang buruk, yang jelek, yang ini apa sih, gak keren amat gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian setelah mengubah cara pandangnya, dakwah itu beralih kepada gimana caranya dia ninggalin sesuatu yang dia sukai itu, sesuatu yang dianggap baik itu. Karena sudah berubah cara pandangnya, maka akan mudah juga kan mengubah cara berperilakunya. Yang tadinya dia suka ngebully, gara-gara memandang bully itu bagus, gitu kan. Akhirnya dia nggak suka ngebully, malah nggak suka, malah benci, malah ih kenapa sih saya ngebully, terus dia jadi nyesel dan sebagainya. Nah itu gara-gara cara berpikir dia yang berubah, bahwa dulu dia ngebully itu keren, kemudian dia nggak bully itu nggak keren banget. Gitu. Nah itu adalah sifat dari dakwah. Kayaknya berat ya. Mudah-mudahan ketangkap ya sama teman-teman. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan nanti ditanyakan di setelah materi ya. Nah, ini tujuan dari dakwah itu apa? Tujuan dari kita menyampaikan, mengajak orang melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan, kemudian dengan konten dakwah kita yang apa tuh isinya Al-Qur'an, As-Sunnah gitu kan. Kemudian kita ingin mengubah orang yang kita senangi, yang kita sayangi itu dengan dakwah kita yang menyeluruh. Tujuan kita apa? Supaya kemudian terwujud Islam di dalam kehidupan. Itu kan terwujud Islam itu kayak gimana? Artinya semua orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal gitu kan, semuanya berpandangan bahwa Islam itu ada sesuatu yang baik, kemudian bahwa perbuatan yang dilakukan itu segala sesuatu harus dikembalikan kepada Islam. Makanya kemudian tadi ya, kalau dikembalikan ke yang sebelumnya, dengan dakwah kita itu akan mengubah kehidupan, cara pandang hidup yang syirik ke tauhid, juga mengubah cara hidup yang syirik ke cara hidup yang tauhid. Gitu. Pandangan yang hidup yang syirik itu seperti apa sih? Kalau ingat syirik, kalau saya tuh karena dulu suka bacanya Bobo, ingatnya si syirik gitu ya. Nirmala dan si syirik. Nggak tahu sekarang masih musim nggak ya, Nirmala sama si syirik gitu. Nah, syirik itu bukan kayak si syirik gitu, yang itu ya, yang kayak orang Sunda kan, syirik kamu mana? Syirik itu kayak orang yang nggak suka kalau orang lain mendapatkan kenikmatan. Itu syirik dalam bahasa Sunda. Tapi syirik gitu ya dalam terminologi Islam, syirik itu adalah sesuatu yang menyekutukan Allah, menjadikan Allah itu sebagai Tuhan yang keberapa gitu. Artinya apa? Tidak menjadikan Allah sebagai pegangan dalam menjalani atau dalam menilai sesuatu. Misalnya ketika kita bully itu keren, nah itu Allah mandang bully keren, Allah mandang bully itu keren apa nggak sih gitu. Nah ketika kita syirik, kita menganggap itu keren, bukan berdasarkan bahwa Allah tuh menganggap bully itu keren, tapi kita sendiri yang menganggap bahwa bully itu keren, itu udah syirik. Udah syirik dalam kategori ya, mengkategorikan bahwa kita menjadikan diri kita sendiri sebagai pegangan dalam menilai sesuatu baik atau buruk. Padahal harusnya Allah yang jadi pegangan, bahwa oh bully itu nggak baik karena Allah nggak suka sama orang yang menzolimi orang lain. Itu berarti dia sudah berpaling dari menjudge sesuatu berdasarkan penilaian sendiri kepada menjudge sesuatu berdasarkan penilaian Allah. Itu cara pandang hidup yang tauhid, gitu ya. Atau cara hidup yang syirik dan cara hidup yang tauhid itu seperti apa? Nah, ketika ngebully itu kan udah cara hidup yang dia melakukan suatu perbuatan yang tidak berdasarkan perintah Allah. Nah, itu udah cara hidup yang dalam tanda kutip ya syirik, yang sudah mendoakan Allah, yang tidak menjadikan Allah sebagai pegangan dalam melakukan perbuatan. Kemudian kita mengajak dia melakukan sesuatu yang berdasarkan tauhid, yaitu misalnya ya tadi ketika tahu nggak, bully itu Allah tuh nggak suka, menzolimi loh gitu. Apalagi kalau misalnya ketika kamu membuli teman kamu, terus teman kamu misalnya didorong
kemudian luka misalnya. Diingetin dalam Islam tuh ada ya yang namanya kisos. Kalau misalnya kita melukai seseorang, maka kita harus dilukai lagi gitu ya. Itu yang Allah suka gitu. Kenapa kita melukai orang lain seenaknya aja, orang lain bukan milik kamu gitu, Allah yang nyiptain kita enaknya. Nah, gitu ya kita iniin gitu. Nah, itu akhirnya ketika misalnya kita meninggalkan segala sesuatu perbuatan yang Allah nggak suka, berarti kita sudah melakukan cara hidup yang tauhid gitu ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang diharapkan dari dakwah, sehingga kemudian tadi tujuan dakwah itu tercapai, yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang Islam. Artinya cara pandang kita, kemudian cara kita menjalani kehidupan dikembalikan kepada Allah. Allah suka apa enggak? Kalau Allah suka berarti kita lakukan, ketika Allah nggak suka berarti kita tinggalkan. Ya. Kenapa sih? Why gitu ya harus dakwah segala capek-capek? Biarin aja sih gitu ya. Ini kan ada beberapa reasonnya yang saya argumenkan, ingin saya sampaikan gitu ya. Kenapa sih remaja tuh perlu dakwah? Ini kan remaja semua ya, anak SMP. Kayaknya anak SMP tuh lagi senang-senangnya di rumah sama ibu sama ayah disayangi gitu. Kayaknya belum melihat banyak permasalahan deh gitu ya. Kenapa sih kita harus dakwah gitu kan? Nah ini ya, kalau misalnya kita lihat bahwa permasalahan remaja saat ini tuh luar biasa ya. Teman-teman mungkin Terusi mau cerita, ada nggak sih permasalahan remaja atau nggak punya masalah Terusi dalam hidup gara-gara masih remaja? Masalah tetap ada ya. Apa Tugas. Ya, Sudah beres. Sudah beres. Selain tugas, ada masalah lain nggak sih Terusi? Masalah apa ya? Kalau sejauh ini sama temen nggak punya masalah? Nggak ada, sama temen nggak ada masalah, alhamdulillah. Iya kan? Nah kebetulan alhamdulillah mungkin semuanya juga sama nih di Zoom room kita hari ini dari SMP 45 ya. Semua ngerasa saya nggak punya masalah, biasa-biasa aja gitu. Nah teman-teman alhamdulillah nggak punya masalah. Tapi kalau misalnya kita lihat, wah ternyata di luaran tuh ya remaja-remaja penuh dengan masalah ya. Ada yang Terusi kemarin-kemarin ya berita tuh jadi misalnya pembunuhan, ada ya remaja membunuh, ada yang korban misalnya kejahatan seksual, atau misalnya ada malah pelaku kejahatan seksual misalnya ya, di prostitusi anak gitu ya. Kemarin di hotel ditangkap yang punya artis itu. Banyak kejadian-kejadian yang menimpa remaja di sekitar kita. Banyak remaja sebetulnya mereka minta tolong, nggak matinya. Gitu. Cuma nggak tahu harus ke siapa minta tolong. Gitu. Ini di situasi seperti ini. Nah, kita perlu remaja lagi untuk berdakwah kepada remaja yang lain. Kayak misalnya saya berdakwah sama teman-teman, kayaknya udah jaraknya jauh banget deh, kayaknya kayak mama gitu. Kayak saya misalnya ngomong sama anak sendiri ya, anak saya juga udah SMP. Waduh, kayaknya ada yang seumuran deh sama anak saya di sini. Kayaknya kalau sama ibunya diomongin tuh, iya apa sih gitu ya anak saya tuh. Tapi kalau diomongin sama gurunya, langsung deh. Jadi mungkin atau diomongin sama temennya, langsung deh dengerin, kata teman saya si ini, kakak tuh gini. Oh iya. Jadi akhirnya kenapa sih remaja tuh perlu dakwah? Karena walaupun kita nggak punya masalah, misalnya tadi Terusi masalah saya cuma tugas-tugas doang yang numpuk, itu kan udah bisa diberesin, begadang sebentar udah langsung beres gitu. Tapi banyak remaja yang bermasalah, sehingga remaja yang nggak bermasalah nih karena nggak punya masalah berusaha keluar dari kepompong kenyamanan. Sebentar ya, anak saya mau manggil, saya ini dulu. Balik lagi ya, Terusi. Ya tadi, jadi teman-teman yang lagi nggak punya masalah nih, kebetulan lagi nggak punya masalah, yuk kita tolong teman-teman kita yang lain, walaupun mungkin kita nggak terlalu kenal gitu ya, mungkin entah di mana. Nanti kita setelahnya kita bahas gimana caranya menjangkau orang yang kita nggak kenal gitu ya dengan dakwah kita. Harapan dengan teman-teman semua mau berdakwah, keluar dari kepompong kenyamanan hidup teman-teman sehari-hari, bisa menolong, membantu teman-teman yang lain yang mungkin teman-teman nggak kenal, tapi mereka punya masalah. Nah, dengan dakwah teman-teman, akhirnya mereka keluar dari masalah mereka, gitu ya.
kemudian, nah ini ya, kenapa sih kita membantu teman-teman kita yang lain yang kita bahkan nggak kenal. Di Indonesia tuh ada yang apa ya, berbagai macam lah permasalahan remaja, terus kita membantu mereka. Emang kenapa harus bantu segala? Udah aja saya mah hidup saya sendiri gitu ya. Nah, ini pengingatan dari Allah Subhanahu wa taala, surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walau anna ahlal qura, jikalau kata Allah. Ini artinya syarat nih, jikalau anna ahlal qura, sekiranya penduduk ahla ya, qura itu negeri, penduduk negeri, amanu, mereka semua beriman, wattaqau, dan bertakwa. Nah, ini janji Allah. Kalau sudah terpenuhi tadi ya syaratnya, beriman dan bertakwa, baru janji Allahnya la fatah. Nah, pasti ada kata la di situ ya, bahasa Arab. Jaminan Allah pasti akan melimpahkan kepada mereka barokatin ya, barokah. Sebenarnya kata fatah itu membuka ya, kayak membuka pintu gitu ya, fatah baban gitu, membuka pintu. Jadi dibuka, kayak dibuka jadi lebar kan, kalau dibuka kan semua keluar gitu ya. Nah, alaihim barokatan. Jadi ketika syarat terpenuhi, yaitu apa, beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan, barokah gitu ya. Keberkahan tuh kebaikan hidup, kemudahan hidup, ketenangan hidup gitu. Nah, ketika teman-teman punya masalah kan berarti nggak tenang, nggak baik, nggak nyaman hidupnya. Nah, kenapa nggak baik, nggak tenang, nggak nyaman hidupnya? Karena tadi tidak terpenuhi syarat untuk tenang, nyaman, dan senang hidupnya, yaitu apa? Iman dan takwa gitu ya. Minas samai, dari langit dicurahkan semuanya. Ketika geblong gitu, kemudian langit turun, ya udah keterima semua kan barokahnya. Wal adi walaki kazabu. Nah, kalau misalnya syarat tidak dipenuhi, beriman dan bertakwa, maka kami siksa, kazab ya, akan siksa mereka. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, karena disebabkan jadi mereka tuh akhoda, menerima semua siksaan itu gitu ya, disebabkan oleh kanu yaksibun, mereka itu adalah perbuatannya itu gitu ya, sehingga Allah menyiksanya gitu. Nah, ini yang menjadi pengingat kita bahwa mungkin kita sekarang senang, tenang, nyaman, tapi ketika kita berdiam diri melihat teman-teman kita bermasalah gitu ya, atau memiliki permasalahan-permasalahan karena tidak menjalankan kehidupannya berdasarkan Islam, dan kita juga sama mungkin bisa jadi tidak menjalankan kehidupan kita berdasarkan Islam gitu kan, maka Allah akan menimpakan keburukan-keburukan. Mungkin sekarang keburukan-keburukan yang menimpa remaja di hampir semua tempat di Indonesia tidak menimpa kita. Orang tua kita melindungi kita di rumah gitu ya. Orang tua kita menyayangi kita di rumah gitu, sehingga semua permasalahan-permasalahan dunia luar tuh nggak sampai kepada kita. Tapi suatu saat ketika kita berdiam diri saja, permasalahan itu semakin besar dan kemudian menimpa kita. Gitu ya, misalnya banyak sekali nih korban-korban kejahatan remaja, itu sebetulnya kan dia orang-orang baik-baik saja bisa jadi ya. Misalnya ada kemarin yang itu luar biasa, saya juga jadi nggak tega ceritanya ya di sini. Misalnya ada kejahatan seksual, mungkin dia lagi lewat di mana gitu ya, ada anak-anak yang suka nonton video porno melihat ada yang lewat lagi muncul gairahnya, kemudian dilakukanlah kejahatan itu. Padahal yang orang yang lewatnya nggak tahu apa-apa gitu ya, nggak melakukan kesalahan apa-apa gitu. Tapi dia terkena musibah itu karena apa? Secara kemasyarakatan kita sedang memiliki permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan. Ketika kita berdiam diri, bisa jadi suatu saat nanti permasalahan itu akan sampai kepada kita. Gitu ya. Teh Rusi, mohon maaf, sekarang jam berapa Teh? Sudah mau jam 11 Teh. Saya berapa menit lagi Teh? Sebentar, aku lihat dulu ini. Boleh sambil ya, aku tunggu. Nah, ini ya. Kemudian kata Allah, ini surat Al-Quran ya, surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum. Nah, kalau lihat terjemahan, dan hendaklah ada di antara kalian minkum. Oke, padahal di situ ada lam amar, wal, nah, mati ya di situ. Ada perintah, harus ada minkum umatun. Nah, ini perintah Allahnya umatun, bukan disuruhnya
anasun gitu misalnya manusia gitu ya, atau mukmin atau muslim satu orang, enggak. Tapi perintah Allahnya gimana Teh? Udah? Berapa menit lagi waktu saya? Itu Teh ada di chat sebentar. Oh, di chat yang sini ya. Sambil saya lihat. Sampai setengah 12 maksimal materinya, habis itu tanya jawab. Oke, berapa menit lagi Teh? 1 jam lagi ada. Oh, masih 1 jam, tenang kalau gitu ya. Ya, oke. Balik lagi ya ke tadi yang surat Ali Imran surat 4. Watakum minkum ummatun. Nah, ini perintahnya dari Allah adalah hendaklah atau harus ada sekelompok umat di antara kalian, segolongan orang dari kalian, yad'u. Nah ini nih, tadi ya udah ada awal kata dakwah itu berkata dari da'a kemudian yad'u. Di sini ada imbuhan lagi waw sama nun, yad'u. Nah, jadi ini kebanyakan. Yang mereka itu segolongan orang tadi kan berarti nggak sendirian tuh, kebanyakan. Yad'una, tugas mereka itu menyeru ilal khair, kepada kebaikan. Atau kalau terjemahan mah ya, kebajikan. Kemudian wayak muruna, dan mereka itu menyeru bil ma'ruf, kepada yang ma'ruf, jadi menyuruh melakukan kebaikan ma'ruf. Wayan hauna anil mungkar, dan kemudian dia mencegah naha gitu ya, wayan hauna anil mungkar, dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Wa ulaika humul muflihan, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung gitu. Tadi yang pertama bahwa kita punya banyak sekali permasalahan hidup gitu ya, walaupun tidak menimpa kita sekarang saat ini, ketika kita diam aja kita akan menimpa kepada kita keburukan itu. Yang kedua, bahwasanya ini perintah Allah langsung kepada kita untuk berdakwah, yad'una. Ini perintah Allah, wa takum minkum. Harus ada nih orang-orang yang mereka tuh mau berdakwah. Berarti kan kalau orang-orang nggak hanya sendiri, nggak hanya Ustadz Abdul Somad, nggak hanya Ustadz Hanan Ataki gitu kan, nggak hanya Buya Yahya misalnya, nggak hanya Felixio misalnya, tapi Allah meminta banyakkan gitu, nggak hanya seorang, tapi ayo banyakkan dong gitu, yad'una ilal khair, nyuruh kepada kebaikan. Kalau terjemahan kebaikan al khair itu kan sebetulnya udah pakai alif lam gitu ya, ada mufasir yang menerjemahkan al khair ini adalah Islam, menyuruh orang-orang untuk kepada Islam, gitu, berpegang kepada Islam gitu kan. Nah ini perintah Allah kepada kita, artinya dakwah itu wajib. Mau teman-teman remaja, mau teman-teman dewasa, mau teman-teman kakek nenek, mau bapak-bapak, emak-emak, semuanya terkena kewajiban dari ayat Al-Quran ini. Nah teman-teman kan udah tahu nih ayat ini sekarang saya sudah bacakan, berarti harus sudah mulai dikerjakan ya dakwahnya, karena sudah tahu dakwah itu wajib, kayak sholat itu wajib. Kalau teman-teman meninggalkan sholat kayaknya gimana gitu ya, aduh ada yang hilang, ada yang kurang kalau meninggalin sholat, aduh gimana ya kalau udah kelupaan, astagfirullahaladzim kok lupa saya nggak sholat, langsung buru-buru sholat gitu ya untuk melakukan apa yang sudah terlupakan. Sama dakwah juga begitu, seperti sholat, ketika kita meninggalkan dakwah, ketika kita meninggalkan mengajak orang lain kepada kebaikan, kemudian mengajak orang meninggalkan keburukan gitu kan, kita tinggalkan perbuatan-perbuatan itu, maka harusnya sama seperti sholat. Kenapa ya saya nggak dakwah, kenapa ya saya nggak ngajak dia melakukan kebaikan, kenapa sih saya nggak ngingetin dia, kenapa saya nggak nasihatin dia. Nah itu harus ada rasa menyesal seperti itu ketika tidak melakukan pada waktu yang ketika dituntut untuk kita melakukan dakwah gitu ya. Ketika melihat teman-teman kita melakukan keburukan, misalnya ada teman pacaran, nah gitu ya, itu harusnya deg-degan, harus ngingetinnya gimana ya, caranya gimana ya biar dia mau nerima, harus gitu. Itu baru dakwah itu seperti memahami dakwah itu seperti memahami sholat yang sama-sama wajib, tidak boleh kita tinggalkan gitu ya. Nah itu yang kedua ya, alasannya kenapa sih remaja itu dakwah. Yang pertama karena kita ingin mencoba menyelesaikan berbagai macam permasalahan, karena kalau kita diam aja maka Allah akan membukakan pintu-pintu keburukan gitu ya. Bahkan yang keburukan itu akan sampai kepada kita. Yang kedua, ini adalah perintah langsung dari Allah untuk kita berdakwah. Terlepas apapun kita, mau kita pelajar, mau kita tukang ojek, mau kita tukang sampah, mau kita tukang sayur, mau kita presiden, mau apapun gitu ya. Allah memberikan kewajiban kepada kita untuk melakukan dakwah, dan kemudian dakwahnya nggak sendirian, tapi bersama-sama. Gitu ya. Nah, kemudian ini ya, why remaja itu berdakwah. Nah, ini juga mengingat diri sendiri ya, namanya remaja, namanya siapapun, suatu saat akan mati ya. Ada remaja, ada mungkin yang meninggal itu ya, masih bayi udah meninggal. Ada yang masih belasan tahun sudah meninggal. Ada yang
20 tahunan meninggal, ada yang 60 tahun juga meninggal, ada yang 100 tahun masih hidup. Mungkin meninggalnya di umur 120 tahun. Kita nggak tahu kapan kita meninggal. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah pahami, udah belajar kelas Islam, udah sampai 8 pertemuan, tahu dong, udah memahami bahwa insya Allah ketika kita meninggal, kita akan kembali kepada yang menciptakan kita. Nah, menciptakan kita kayak gini, kalau kita pulang kampung, mudik gitu ya, kalau lebaran gitu, ke rumah nenek, ke rumah kakek, ke rumah bibi, paman. Nah, ada nggak sih teman-teman yang pulang kampung nggak bawa apa-apa, bawa diri aja, cuma bawa baju buat sendiri ganti di sana, tapi nggak bawa makanan, nggak bawa apa hadiah gitu. Kayaknya hampir nggak ada deh. Pasti kalau teman-teman berkunjung ke rumah misalnya nenek gitu, pasti bawa apa-apa gitu ya, buat dikasihin ke nenek, dikasihin ke tetangga dan sebagainya. Nah itu kayak kita pulang, kalau misalnya kita meninggal, kita pulang kepada yang menciptakan, gak mungkin kita bawa hanya diri kita sendiri. Tapi kita bawa oleh-olehnya apa? Untuk diserahkan sama Allah, pahala, ya kan? Nah ini dakwah juga, ini dari Abu Hurairah ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengajak kepada petunjuk, yaitu berdakwah, maka bagi dirinya pahala, sebagaimana pahala orang-orang yang mengikutinya. Jadi kalau kita misalnya, tau nggak pacaran tuh nggak baik loh, kemudian orangnya ngedengerin, kemudian dia ninggalin keburukan itu, kita dapat pahala, orang itu dapat pahala kan karena meninggalkan keburukan. Nah, kita juga dapat pahalanya. Kayak MLM gitu ya. Tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka, orang yang melakukan perbuatan baik gara-gara kita dakwahi gitu ya. Dan barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka atas dirinya dosa sebagaimana dosa orang-orang yang mengikutinya gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita ngajakin kebaikan, orang itu melakukan kebaikan kemudian dapat pahala, kita pun dapat pahalanya gitu, karena mengajak orang itu melakukan kebaikan. Sama halnya ketika misalnya kita mengajak keburukan, misalnya ayo kita clubbing yuk di sana gitu, mengajak keburukan, yuk kita pacaran yuk misalnya ya. Itu ketika orang melakukan keburukan seperti yang kita ajak, maka dia itu berdosa. Nah, kita juga kebagian dosanya karena kita yang ngajak dia gitu ya. Gitu. Nah, ini dari riwayat Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi serta Ad-Darimi gitu ya. Di dakwah itu, ya garis besar yang di atasnya aja ya, dakwah itu memberikan pahala pada kita. Oleh-oleh, karena kita nggak tahu kapan kita bakal pulang ya. Jangan berpikir bahwa remaja tuh nyantai aja, masih lama meninggalnya gitu. Walau alam, kalau kita buka-buka berita dan sebagainya, banyak juga ya remaja meninggal dengan berbagai macam sebab. Ada yang tabrakan misalnya, kemarin kemudian ada yang wisata, ngedenger ya berita yang di Sumedang itu kan lagi wisata gitu, banyak juga remaja yang meninggal gitu kan. Jadi kita nggak tahu kapan meninggal, jadi karena kita nggak tahu kapan meninggal, ya udah dari sekarang mumpung gitu ya, kita nyantai tenang-tenang, tugasnya sedikit nggak ada apa-apa, ya udah dakwah aja biar apa, nambah pahalanya gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita dipanggil sudah punya bekal banyak gitu. Itu ya alasan yang ketiga. Nah, kemudian mungkin ketika berdakwah, udah pengen dakwah nih, tapi nah ini mulai deh godaan setan gitu yang terkutuk ya. Makanya kalau misalnya dalam Al-Quran sudah diingetin ya, wala tatabi'u, janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan gitu ya, atau bisikan-bisikan setan yang senantiasa berbisik bergejolak di dalam dada gitu ya. Suka ada aja apa gitu ya, kalau kita udah niat melakukan kebaikan, artinya kalau kita udah niat melakukan apa yang Allah perintahkan, suka ada bisikan-bisikan yang gak jelas gitu. Misalnya suka kepikiran, misalnya siapa sih lo dakwah segala, guru bukan, dai bukan, lulusan pesantren bukan, siapa lo gitu ya. Pakai dakwah segala, ngikutin sekolah, udah diem aja deh gitu. Mungkin ada yang jadi akhirnya udah deh saya nggak mau dakwah, emang saya itu siapa, saya nggak bisa apa-apa, ngaji juga masih belepotan misalnya, mungkin sholat juga masih suka telat-telat, ngapain juga saya dakwah. Nah ini ya, satu sebetulnya bisikan setan kepada kita untuk meninggalkan tadi perbuatan yang Allah perintahkan kepada kita. Untuk pengingatnya ketika ada bisikan setan, siapa Allah gitu ya, atau teman kita sendiri yang bilang ketika kita jangan pacaran dong, siapa Allah, kamu juga dulu pacaran gitu misalnya gitu ya, atau siapa Allah gitu, tahu-taunya gitu, emang apa haramnya gitu, emang apa salahnya misalnya. Nah ini ya pengingatnya bahwa ini ayat bukan ayat, ini hadis ya. Sebenarnya hadisnya panjang, tapi saya potong bagian yang ini aja. Baligu ani walau ayah. Jadi sampaikanlah dariku, walaupun hanya satu ayat. Ini nasihat Rasul
kepada semua orang. Baligu ani walau ayah. Jadi sampaikan apa yang aku sampaikan walaupun cuma satu ayat. Gitu. Walaupun kita cuma baru tahu satu nih, karena belajar di kelas Islam misalnya tahu bahwa berdua-duaan sama yang bukan mahramnya itu haram loh gitu. Kita tahu satu ayat itu, ya udah kita sampaikan yang ayat itu karena kita udah tahu. Gak usah pusing-pusing apa ya tapi udah yang kita tahu aja gitu ya. Walaupun cuma satu ayat itu sudah count, sudah dihitung, sudah dianggap sama Allah. Kita nganggapnya sederhana biasa aja, enggak. Allah nggak nganggap sederhana, Allah nggak nganggap biasa aja gitu. Karena ini nasihat dari Rasul, baligu ani walau ayat, walaupun cuma satu ayat ya nggak apa-apa gitu. Ini juga dicontohin sama teman-teman sih, sama sahabat-sahabatnya Rasul SAW ya. Ketika Rasul hidup di Mekah maupun di Madinah, beliau senantiasa berdakwah. Dan kemudian kalau kita baca syirah nih, teman-teman mungkin nanti harusnya ada kajian syirah ya, biar lebih tahu nih Rasul SAW kayak gimana, supaya kita sayang sama Rasul ya, makin sayang sama Rasul, makin sayang sama sahabatnya Rasul. Nah, sahabatnya Rasul, sahabat-sahabatnya Rasul itu ketika didakwahi Rasul, mereka tuh nggak berdiam diri, nggak akhirnya yaudah diam aja gitu ya. Contohnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Perkenalkan ya Abu Bakar, dengar lagunya ya Siti Aisyah, ayahnya Siti Aisyah itu Abu Bakar misalnya gitu ya. Ada lagu yang terkenal. Saya lupa lagunya apa, jarang-jarang dengar lagu itu. Tapi mungkin mudah-mudahan kenal ya sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, Abu Bakar itu ketika disampaikan Islam oleh Rasulullah SAW, karena sebelum Islam datang pun Rasulullah dengan Abu Bakar sudah saling mengenal gitu. Sama-sama pebisnis. Nah, ketika misalnya Abu Bakar disampaikan Islam, kemudian Abu Bakar menerima Islam, maka Abu Bakar tuh nggak berdiam diri, tapi kemudian bawa serombongan orang, nih Rasul, Islamkan mereka gitu ya, langsung, walaupun baru didakwah ini, baru mungkin juga ayat juga belum banyak yang turun ya, mungkin Abu Bakar belum hafal banyak, tapi langsung mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Gitu. Juga sama ketika misalnya Rasul berdakwah kepada orang-orang lain, misalnya orang-orang dari kalangan Madinah ya suku Aus dan Khazraj yang mungkin teman-teman mengenalnya dengan kaum Ansor ya, para penolong orang-orang yang berhijrah ke Madinah gitu. Nah, ketika mereka belum Islam, datang ke Mekah untuk berhaji, walaupun Islam baru muncul sedikit, atau ketika Islam belum datang pun sebetulnya orang-orang Arab tuh suka berhaji gitu ya ke Baitullah gitu, tapi dengan tata cara yang tidak Islami. Ketika mereka sampai ke Mekah, kemudian Rasul mendakwahi mereka dan mereka menerima Islam, kemudian mereka berkata, ya Rasul, kami meninggalkan orang-orang di Madinah, ada suku Aus, ada suku Khazraj, mereka dua suku yang paling besar di Madinah gitu ya. Mereka saling bertengkar satu sama lain, kalau sudah berantem gitu kayak perang gitu ya, saling bunuh-bunuhan itu udah biasa gitu antara suku Aus dengan Khazraj gitu. Nah, kami ingin memberikan kebaikan kepada mereka, kami ingin mendakwai mereka dengan Islam. Padahal mereka baru didakwahi sedikit gitu sama Rasul ya. Tapi ketika mereka menerima apa yang Rasul sampaikan, kepikirannya langsung pengen nyampain lagi ke orang lain. Kayak teman-teman tadi makan bakso, pas lagi makan bakso udah kebayang, saya mau ngomong sama si Anu, saya mau ngomong sama si Anu. Nah, sama dakwah juga gitu. Ketika teman-teman mendengarkan kebaikan, mendengarkan kajian-kajian dimanapun itu, nah, bayangkan kalau teman-teman di benak, siapa ya, kepada siapa ya saya mau menyampaikan ini gitu. Nah, itu karena tadi baligu ani walau ayah. Dan kemudian dicontohkan oleh para sahabat gitu, ketika mereka didakwahi Islam, baru sedikit menerima Islam, mereka langsung kebayang siapa yang mereka mau ajak juga gitu dengan kebaikan, merasakan kenikmatan dalam Islam gitu ya. Nah, ini kemudian juga ada bisikan, percuma saya ngomong sama dia mah, mau ngomong berbusa-busa sampai segimana juga dia mah nggak akan berubah. Walau alam ya, kita nggak tahu, tapi kita udah yakin bahwa kalau kita ngomongin dia nggak akan dengar. Nah, ini juga bisikan setan bahwa apa yang kita lakukan itu tidak akan mengubah apapun. Salah gitu ya, salah, sama sekali salah, nggak begitu. Tapi ini ya, ini pengingat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan saya yang ngomong, tapi Allah yang ngomong gitu ya. Ketika kita bilang ke diri sendiri, saya mah nggak akan dakwah, saya mah nggak mau nyampein dan nyampein ke dia mah nggak akan merubah apa-apa, dia mah bakal begitu adanya, malah saya yang akan mungkin diejek sama dia, bakal ditinggalin sama dia gitu ya, dipusuhin sama dia. Nah, ini pengingat dari Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma alaina illal balagul mubin gitu ya. Ini adalah wa ma alaina, nah itu siapa? Nah itu para rasul, para nabi yang telah Allah turunkan
telah utus kepada manusia gitu kan. Nah ini yang mereka sadari, dan kewajiban kami, apa yang turun kepada kami, yang menjadi beban kepada kami, taklif kami, tidak lain hanyalah balag. Tadi ya balago wala ya, ini balag juga, menyampaikan. Nah gitu ya, perintah Allah dengan jelas, al-mubin gitu. Sebenarnya saya potong suratnya, ini surat Yasin yang 7 ya, mungkin juga teman-teman udah 17, mungkin teman-teman udah pada hafal kalau suka baca surat ayat surat Yasin kalau misalnya hari malam Jumat ya. Itu ya. Mubin, dengan jelas gitu. Ila balagul mubin, hanya nyampein aja, perkara diterima, perkara enggak ya itu mah bukan urusan kita. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang memberikan huda, petunjuk hidayah. Orang mau berubah, mau enggak, bukan karena kita yang menyampaikan, tapi karena Allah. Seseorang itu berubah, Allah yang membolak-balikan hati. Kita mah nggak punya kuasa. Kita mah hanya jadi perantara yang menyampaikan aja supaya orang itu tertunjuki, terbuka pikirannya, terbuka matanya, sehingga berubahlah pemahaman-pemahamannya dia. Gitu. Perkara dia mau berubah, perkara dia nggak mau berubah, itu bukan urusan kita. Ini contohnya surat Yasin ayat 17 mengatakan bahwasannya wa ma alaina ilal balagul mubin. Bahkan Rasul pun, bahkan Nabi pun memahami itu, bahwa kami diutus itu hanyalah untuk menyampaikan gitu ya. Perkara orang yang disampaikan ayat Allahnya menerima, tidak menerima, berubah, tidak berubah, urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kami. Itu juga pengingat kepada Rasul pada salah satu ayat ya, ketika Rasul merasa aduh gimana ya, kenapa ya saya dakwah tuh nggak ada yang mau dengerin gitu ya. Kenapa ya gini gitu. Kemudian Allah mengingatkan wa antum mubashir, kamu tuh hanyalah penyampai. Hanya menyampaikan aja kewajibannya. Ketika sudah menyampaikan, ya sudah terlaksana kewajibannya. Perkara orang lainnya mau mengikuti, perkara orang lainnya tidak mau mengikuti, itu mah hanya Allah yang memiliki kekuasaan untuk memberikan petunjuk. Ya. Kemudian juga, nah ini juga sering ya jadi penghalang kita untuk dakwah. Lihat diri sendiri dulu deh. Kamunya aja belum benar, kamunya aja kerudungnya masih begitu pelantar-pelantar kayak gini, pelantar-pelantar kelihatan gitu ya. Kamunya aja masih begini kan, nah, itu yang sering jadi penghalang kita buat dakwah gitu. Sehingga kita pun akhirnya udah saya mah nggak mau dakwah, orang saya mah belum baik, saya mah belum solehah gitu ya. Jadi saya nggak mau dakwah. Nah ini pengingat juga sebetulnya ya betul gitu ya. Kaburo maktan, kata Allah tuh amat besar, kabur itu kan kabiro ya, kaburo maktan sangat besar indallah, di sisi Allah, ana takulu, bahwa engkau kalian semua itu berkata, mengatakan sesuatu ma apa-apa lah yang tidak taf'aluna, yang tidak kamu kerjakan gitu ya. Nggak boleh kita nyampein sesuatu kemudian misalnya gini, kamu jangan pacaran dong, padahal kita sendiri pacaran gitu ya. Kamu makannya jangan pakai tangan kiri dong, pas kita makan pakai tangan kiri. Nah, Allah tuh marah besar sama gitu. Tapi bukan berarti kita jadi saya mah nggak mau dakwah karena saya mah masih makannya pakai tangan kiri. Saya mah nggak mau dakwah karena saya mah masih pacaran. Misalnya saya mah nggak mau dakwah, orang kerudungnya juga masih begini gitu. Nah, sebetulnya ini pengingat ini bukan untuk jadi seperti itu, tapi begini pemahamannya. Ketika kita misalnya masih melakukan keburukan, justru ketika kita berdakwah tuh kayak nunjuk gitu ya, nunjuk ke orang satu, kamu jangan pacaran dong, ini 1, 2, 3, 4, nunjuk ke diri sendiri gitu kan. Jadi akhirnya apa? Ketika kita mengajak orang lain untuk meninggalkan keburukan, kita pun mengajak diri kita dengan lebih keras, karena ada 4 yang menunjuk pada diri kita, 4 jari gitu ya, untuk meninggalkan keburukan itu gitu kan. Jadi akhirnya ketika misalnya saya juga belum baik, justru dengan dakwah itu kita menjadi lebih baik, karena kita mengingat, saya nggak mau dong ngajak orang lain buat begini begitu, tapi kitanya nggak begitu gitu. Jadi akhirnya dakwah itu ternyata nggak hanya sekedar untuk mengubah orang lain, tapi sebetulnya untuk menjaga diri sendiri juga, untuk mengubah diri sendiri juga gitu kan. Sehingga tadi ketika misalnya ada bisikan-bisikan, kamu aja masih gitu, udah jangan didengerin. Justru ketika kita aja masih gitu, dengan kita berdakwah, kita jadi berusaha, mengingat diri sendiri, jangan sampai kayak gitu lagi deh gitu. Ya dulu waktu sebelum saya ngerti, saya begitu. Tapi sekarang saya udah ngerti, saya tinggalkan, saya bertobat, saya nggak mau lagi. Supaya saya ingat terus, saya dakwah ke orang lain, ngajak meninggalin sesuatu yang kita tinggalin juga. Biar apa? Biar sama-sama meninggalkan, ada temen gitu ya. Kan namanya kalau the more the merrier ya. Kalau makin banyak teman, makin rame, makin seneng ngerjainnya gitu. Makin seneng ninggalinnya juga gitu. Jadi tadi ya hambatan-hambatan berdakwah baik dari orang lain maupun dari diri sendiri itu jangan jadi halangan kita untuk melakukan dakwah gitu ya.
Nah, kalau misalnya kita tergoda ini dengan sebetulnya masih banyak bisikan-bisikan setan yang lain ya. Kalau di sini kan pertama siapa lo, lulusan pesantren bukan, lulusan Aliyah bukan gitu ya. Kalau SMP masih bukan Aliyah ya, Aliyah itu SMA. Ngaji nggak bisa misalnya, atau percuma dia bakal berubah gitu ya bisikan-bisikannya, atau misalnya lihat diri sendiri dulu deh rohnya ilmu segitu gitu. Akhirnya kita nggak dakwah. Nah, mungkin kita nggak akan ngelihat orang-orang kayak gini. Pada kenal nggak sih? Masih banyak sebetulnya yang pengen saya masukin, tapi slide-nya cuma segini, nggak muat semuanya. Cuma beberapa yang saya tempelin fotonya. Pada tahu nggak kesamaan mereka dengan warna kulit yang berbeda, dengan bangsa yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda? Persamaan mereka apa? Terus tahu nggak persamaannya semua foto ini? Apa persamaannya? Masih suaranya masih ditutup terus sih. Apa ya? Apa ya? Apa kesamaannya semua foto ini apa yo? Tebak-tebak. Teman-teman yang lain ada yang bisa nebak nggak kesamaannya apa? Ada yang bisa nebak nggak? Kesamaannya semuanya adalah lahir sebagai non-muslim, kemudian mereka bersyahadat menjadi seorang muslim. Ya kan, ada yang pada kenal nggak? Kayaknya nih artis lawas semua nih. Nih ya, ada Ice Cube, kan terkenal tuh kayaknya. Ada Snoop Dogg ya, itu muslim, masuk Islam ya. Ada Ayana Moon juga, tadi kan nggak muslim. Ada YouTuber Christian Basman ya dari Jerman, terkenal banget lah, heboh ketika dia masuk Islam tahun kemarin ya. Ada Felix Yo, terkenal juga ya Felix Yo, atau kalian nggak kenal? Itu juga kan tadinya bukan muslim. Ada anak kecil Rudy nih, di Arema juga heboh banget, anak kecil masuk Islam, memilih Islam, diantar ibunya kalau nggak salah, ketika bersyahadat kemudian sudah Islam dia langsung berdakwah mengajak orang-orang pada Islam. Banyak ya orang-orang mendengarkan non muslim yang sudah dewasa seneng gitu dengerin Rudy ngomong. Buka YouTube-nya ya, cari Rudy, siapa sih Rudy? Atau misalnya siapa tuh, ada Bora ya, kan YouTuber Korea, Song Bora ya, muslim tadinya non muslim. Ada Natalie siapa, Sarah ya kalau nggak salah, tadinya non muslim ya. Atau itu Mr. Watawa, ada yang kenal nggak sih, YouTuber lumayan dikenal juga ya, banyak followersnya. Itu juga masuk Islam tahun kemarin ya. Ada Deddy Corbuzier juga masuk Islam. Kemudian yang di atas siapa ya itu, kalian pasti nggak kenal, tapi saya tahu karena sudah suka lihat di YouTube-nya tuh IF Dakwah ya. Itu jadi IF Dakwah tuh dakwah di Inggris, yang mereka suka dulu sebelum pandemi tuh di taman tuh dakwah pada orang-orang non muslim, orang Yahudi, orang Nasrani, orang apapun gitu ya, diajakin Islam di tengah kalau kita kan biasanya dakwah di masjid gitu ya, atau di di madrasah musola gitu. Nah ini IF Dakwah itu nih Hamzah ya namanya, yang pakai topi putih itu. Dia tadinya seorang Inggris non muslim Katolik kalau nggak salah, Darren siapa namanya gitu ya. Kemudian dia berubah namanya ketika menjadi muslim tuh jadi Hamzah. Dakwahnya keren banget. Kalau suka lihat ya, nanti cek di YouTube. Kalau saya suka banget cara dia berargumen gitu ya, keren banget. Jadi suka saya tontonin. Padahal tadinya dia seorang non-muslim, tapi ketika sudah masuk Islam begitu luar biasa memahami Islam sehingga mampu mengajak orang-orang, atau misalnya menyerukan. Kalau kita lihat sendiri ya di IF Dakwah ini yang dilakukan Hamzah di tengah taman yang ramai, dia ngajakin orang-orang untuk berdebat gitu ya. Tidak semua orang mau mendengarkan apa yang dia katakan gitu kan. Tapi dia nyantai aja, dakwah aja gitu. Karena ya dakwah itu bukan untuk orang mau menerima apa yang kita mau katakan. Enggak, bukan seperti itu. Tapi ketika kita dakwah itu kita menyampaikan supaya orang tuh terbuka pikirannya untuk mau berubah. Masalah dia mau berubah atau enggak itu terserah orangnya gitu. Dan terserah orangnya sama gimana Allahnya ngasih daya apa enggak gitu. Nah itu yang harus dipahami juga. Nah ini tuh hanya segelintir kecil orang-orang yang masuk Islam karena apa? Karena ada dakwah. Coba kalau nggak ada dakwah nggak akan sampai mereka berubah gitu kan. Mereka berubah kan ada yang tahu Islam. Tahu Islam dari mana? Ada orang yang menyampaikan dalam berbagai macam bentuknya. Walaupun mungkin orangnya nggak nyamperin langsung, bisa jadi enggak ya gitu ya. Bisa dari mereka baca di mana, nonton di mana gitu kan. Entahlah yang kemudian mereka akhirnya sampai Islam sampai kepada mereka, kemudian mereka akhirnya memutuskan untuk menerima Islam gitu ya. Nah, kalau misalnya ini dakwah ya, yang tadi kalau misalnya benar nggak sih cuma doang, nyeru doang bakal merubah orang, ini buktinya orang-orang yang berubah karena dakwah.
gitu ya. Walaupun mungkin proses dakwahnya nggak sebentar. Nah, itu kan kesabaran kita sebagai orang yang menyampaikan. Jangan sampai cuma baru nyampein sekali, kamu jangan pacaran ya. Sepasti lo udah gitu, udah mundur apa ya, dengan teratur, mundur cantik gitu, saya nggak mau lagi deh ngedawain dia, padahal baru sekali doang, udah cuma digituin doang gitu. Nah, harus sabar terus menerus, terencana gitu, sehingga kemudian orang yang kita sampaikan dakwah itu akhirnya mau terbuka pikirannya, sehingga mau menerima apa yang kita sampaikan gitu kan. Nah, ini ya dakwah zaman now. Kalau tadi kan kebayang di awal sama Terusi itu kayak Ustadz Abdul Somad gitu ya, di depan ruangan, kemudian pesertanya banyak banget. Nah, dakwah zaman sekarang tuh sangat mudah, karena dakwah itu kan menyampaikan sekarang tuh bisa dengan berbagai macam platform, dengan berbagai macam modality, mau visual aja, mau audionya aja, mau segala macam bisa dicampur-campur, bisa di gimana-gimana gitu ya. Ini logo-logo yang mungkin teman-teman semua udah nggak aneh, ada TikTok, wah kayaknya udah sesuatu yang gimana gitu. TikTok kayaknya udah keseharian. Nah, biar tambah keseharian, TikToknya dakwah gitu kan isinya. Atau misalnya Instagram, udah kayaknya tiap hari story Instagramnya diupdate terus gitu misalnya. Status terus, pasang terus apa-apa di Instagram. Itu sekali-kali, bukan sekali-kali ya, mungkin kita usahakan harian gitu di Instagram. Atau ada, kayaknya kalau ini blog ya, nggak tahu nih teman-teman SMP suka ngeblog apa enggak gitu ya. Blog juga salah satu platform yang bisa kita pakai ya untuk menyampaikan sesuatu, karena bentuknya bisa tulisan panjang. Ada Canva. Kalau Canva kan apa tuh, mungkin alat ya, tools untuk bikin video, gambar, ngedit segala macam yang kalian bisa pakai untuk menyampaikan sesuatu gitu kan. Atau ada WhatsApp yang sejenis ya, nggak harus WhatsApp, ada Telegram mungkin, atau yang sekarang lagi baru apa tuh yang lagi rame mau gantiin WhatsApp apa gitu, lupa. Yang mirip WhatsApp juga logonya. Ada Facebook, nggak tahu, Facebook kayaknya udah nggak terkenal ya di kalangan remaja, mama sama bapak-bapak Facebook. Kemudian ada YouTube, kalau YouTube kayaknya masih ya, dalam bentuk video, bisa video berapa ya, mungkin TikTok bisa dikawinkan sama YouTube ya, dimasukkan ke YouTube. Ada Twitter, ada Spotify. Ya, Spotify hanya salah satu contoh aja ya, podcasting bisa macam-macam, nggak hanya Spotify. Kita kayak radio ngomong aja gitu ya, kemudian kita sampaikan, kita upload gitu dalam bentuk file MP3 misalnya di salah satu provider untuk menyampaikan file audio ya, kayak Spotify. Nah, itu dakwah zaman now. Jadi nggak terbatas, dakwah tuh harus ketemu langsung, apalagi zaman sekarang pandemi kayaknya ketemu langsung berisiko gitu ya. Bisa apapun dijadikan fasilitas kita untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, gitu kan. Itu dakwah untuk mengajak orang-orang kepada Islam. Tapi, nah, dengan segala kemudahan ini, kita juga harus memahami ada batasan-batasannya, gitu. Nggak sebebas apa yang kita mau. Ini harus ada sesuatu yang kita perhatikan ketika melakukan dakwah melalui tadi berbagai macam platform media sosial yang kita punya. Atau kita menggunakan berbagai macam tools untuk membuat materi dakwah, konten dakwah kita gitu kan. Nah, pertama jangan cuma pengen viral gitu ya. Sebentar ya, nanti. Ya ini ya, karena cuma pengen viral doang, biar viral apa aja deh dikerjain gitu. Nah, ingat ya, kadang-kadang kan orang kebanyakan populer sesuatu yang saya izin dulu sebentar ya. Kembali ya, mudah-mudahan tidak mengganggu cahaya dari jendela. Cuman pengen viral tadi ya. Kan ada tuh dulu ya yang TikTokan ini sholat sambil pakai musik apa gitu. Nah, itu kan viral doang gitu. Tapi nggak benar isinya, itu nggak baik. Atau misalnya komedi pengen biar fun, biar menyenangkan, dilucu-lucuin gitu kan. Ternyata kebablasan, malah merusak konten dari kita sendiri. Atau misalnya kita kurang memperhatikan background-nya ya ketika ngedit video.
ngedit-ngedit gambar, bisa jadi video kita mungkin musiknya gitu, background musiknya karena mungkin, nah ini belajar bahasa penting nih. Ketika misalnya lagunya bahasa asing, ternyata kita nggak ngeh si isi lagunya teh mengajak kepada keburukan. Gitu ya, karena kita nggak ngerti bahasanya atau karena si lagunya lagi populer, orang-orang pasti dengerin lagu itu seneng banget deh, udah saya pakai aja. Nah, harus perhatikan hati-hati isinya ngomongin apa, karena musik itu juga ada menyeru. Nanti kita nyerunya kebaikan, musik kita yang jadi backgroundnya menyeru keburukan, ya kehapus deh kebaikannya gitu ya. Jadi harus hati-hati. Atau gambar-gambar mungkin diperhatikan yang kita pakai, jangan sampai ada simbol-simbol agama lain, atau misalnya menampakkan aurat ya yang kurang baik, atau misalnya menampakkan gambar-gambar yang mengajak kepada keburukan, misalnya laki-laki dan perempuan sedang berdua-dua gambarnya misalnya gitu kan, kita nggak tahu ini pasangan yang halal apa enggak gitu kan. Tapi kan kalau remaja khawatirnya jadi malah kayak ngajakin pacaran misalnya gitu ya. Jadi hati-hati dengan background yang kita pasang di video kita, di gambar yang kita punya, atau misalnya kita bikin podcasting, hati-hati dengan musik jedanya misalnya gitu ya. Kemudian juga perhatikan yang sampai ikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, tidak ada batasan gitu ya. Kalau di media sosial kayaknya agak kurang, tapi mungkin kayak YouTuber gitu ya. Tapi juga zaman sekarang jarang ya kita berkumpul ramai-ramai, tapi juga harus terjadi perhatian, jangan sampai ada ikhtilat kemudian ada nih nyambung sama yang selanjutnya tidak ada batasan dengan non mahram. Jadi kayak sama laki-laki itu nyantai aja gitu, kayak misalnya pernah tuh ada YouTuber ya muslimah gitu, kemudian dia berdua dengan YouTuber lain bikin kolaborasi, dan si YouTubernya laki-laki tubuhnya deketan, ngomongnya kayak gimana gitu, jadi nggak ada batasan gitu ya. Jadi harus harus hati-hati gitu ya ketika melakukan dakwah. Kemudian sampaikan dengan baik, tadi ya udah nyampe dengan surat yang dibacakan Teh Ratu, kemudian tadi An-Nahl 125 ya. Sampaikan dengan cara yang baik, jangan sampai yang penting dakwah aja, mau dia dengerin mau enggak, saya mah nyampein nggak ngelihat caranya, nggak boleh kayak gitu. Atau misalnya apalagi tambah dengan kekerasan, pakai dipukul segala, atau kemarin yang terkenal ya pakai ngebom segala gimana, enggak ya, dakwah tuh nggak kayak gitu, nggak pakai kekerasan, dakwah tuh nggak pakai pemaksaan gitu ya. Atau dakwah itu nggak pakai menyakiti hati orang lain gitu ya, tapi dakwah itu dengan baik, dengan perkataan yang baik, dengan cara yang baik, dengan penyampaian yang baik gitu. Kemudian ingat juga tadi sebenarnya udah disampaikan ya, yang kaburo maktan, practice what you preach, lakuin apa yang kamu sampaikan. Jadi ketika nyampe sesuatu, jangan pacaran ya, berarti kita juga menghindarkan diri kita dari melakukan pacaran. Jangan makan tangan kiri ya, berarti kita jangan sampai makan tangan kiri. Jangan ngezolimin orang lain ya, jangan bully orang lain ya, berarti kita juga berusaha untuk tidak menzolimi orang lain. Dan saya habis baterai. Sebentar, saya izin ini dulu ya. Nyolokin dulu. Apa nyolokin itu bahasa Inggris? Bahasa Inggrisnya, bahasa Sundanya, bahasa Indonesianya, ntar biar nggak menghalangi. Maaf ya, banyak iklan gitu ya. Ini tadi ya, practice what you preach. Jadi sampaikan apa yang kita lakuin gitu. Atau misalnya ketika kita sampaikan, kita berupaya untuk melakukan supaya Allah nggak marah sama kita. Gitu kan yang tadi saya ingatkan, bahwa dakwah itu tidak hanya sekedar mengubah orang lain, tapi dakwah itu juga balik kepada diri kita, untuk diri kita mengubah diri kita sendiri gitu ya. Jadi kita sama-sama berubah, yang diajak berubah, diri kita pun berubah. Gitu. Jadi dakwah itu dua arah, gak searah ya, bolak-balik kebaikannya gitu. Makanya tadi Allah janjikan keberkahan tuh begitu. Kemudian udah habis materinya. Jam berapa nih? 11.31. Oke, baiklah, 1 menit ya offsetnya. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Teh Rusi, mangga boleh di mediasi ya untuk pertanyaan. Oke, alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh tele kita. Semoga dapat memberikan pemahaman kepada teman-teman tentang dakwah itu sebenarnya apa sih gitu ya, yang selama ini sering kita dengar, gak cuman soal menyampaikan ilmu agama kepada banyak orang. Dan sekarang masuk sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang punya pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan hari ini bersama Teh kita, dipersilahkan.
Jangan malu-malu ya. Ya, sambil Dan menunggu malu-malu. pertanyaan ya Teh Rusi ya. Ada udah satu pertanyaan udah Japri katanya. Saya cek di chat. Katanya pertanyaannya adalah bom yang meledak kemarin itu katanya jihad. Bener nggak sih? Sebentar ya. Iya. Nah, itu ya, sambil menunggu pertanyaan teman-teman yang lain. Nah, kalau ada pertanyaan Terusi boleh ya dicatat di chat box teman-teman. Kalau misalnya ada bertanya, nanti Terusi yang membacakan pertanyaannya. Nah, sambil menunggu teman-teman memberikan pertanyaan, masih pikir-pikir, abang mau nanya apa ya? Biasanya bingung. Boleh dicatatkan di chat box. Saya menjawab dulu pertanyaan dari, siapa ya yang bertanya tapi ini tapi pertanyaan begini ya, bom yang meledak. Jadi kan jihad itu ya berarti harus kita pahami dulu apa sih jihad. Jihad itu secara kata-kata jahada, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu bisa apa aja, belajar sungguh-sungguh jihad gitu ya. Apalagi makan sungguh-sungguh bisa jadi jihad juga gitu kan. Pokoknya apapun yang sungguh-sungguh itu artinya jihad secara bahasa, baru secara bahasa, tapi sebetulnya secara apa syariatnya sendiri jihad itu apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berjihad itu adalah berperang di jalan Allah gitu ya. Ketika misalnya ada orang-orang yang memerangi Islam, ada orang-orang yang memusuhi Islam, ada orang-orang yang mengganggu kaum muslimin, maka Allah memerintahkan kita untuk memerangi orang tersebut. Itu dengan jihad, dengan berperang di jalan Allah kita, berperang ya, dengan berbagai macam syariat yang telah Allah turunkan tentang perang. Jadi perang dalam Islam tuh nggak sembarangan gitu, nggak misalnya, ayo perang yuk perang, udah gitu langsung perang aja, nggak begitu gitu. Dalam Islam tuh luar biasa. Makanya nanti teman-teman biar lebih kenal sama Islam, biar lebih sayang sama Islam tuh baca atau kaji sirahnya Rasulullah SAW sehingga memahami jihad tuh nggak sembarangan gitu, luar biasa. Itu kewajiban kewajiban yang luar biasa. Kalau dikatakan mahkotanya kewajiban gitu. Kenapa disebut mahkotanya kewajiban? Kalau mahkota kan udah di atas tuh, berarti yang lain-lain kewajiban yang lain di bawah-bawah. Tahu dari mana mahkota kewajiban? Berbeda orang yang melakukan jihad dengan orang yang tidak melakukan jihad. Ada surganya khusus gitu. Apalagi ketika misalnya orang yang berjihad itu adalah meninggal di jalan Allah sehingga kemudian syahid. Itu ditempatkan Allah di surga yang tertinggi, surga Firdaus. Kalau misalnya suatu hadis ya, hadis qudsi, dikatakan bahwasanya ada 100 surga. Jadi Allah tuh nyitain 100 surga. Kebayang nggak sih 100 surga? Terus surganya segede apa? Kata hadis itu ya, jarak antara satu surga dengan satu tingkat yang di atasnya, kan ada 100 nih, satu dengan yang kedua, itu jaraknya seluas langit dan bumi. Kebayang nggak seluas langit dan bumi segede apa? Gak kebayangkan, ujung langit aja sampai sekarang gak ketemu di mana. Sampai ke Pluto aja kita gak kebayang, sampai ke matahari aja kita gak kebayang, apalagi ujung langit yang bergalaksi-galaksi gitu, luar biasa banyaknya gitu kan. Nah, jarak antara surga yang satu dengan surga yang selanjutnya itu segitu. Kebayang dong jarak surga ke satu dengan surga ke 100 itu berapa jauhnya, luar biasa yang gak kehitung sama sekali, gak kebayang oleh bayangan manusia. Tapi itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Allah yang melalui hadis tersebut dikatakan bahwa ketika kamu menginginkan surga, jangan ecek-ecek, jangan dalam takutnya ya, mohon maaf, karena surga tuh bukan ecek-ecek, sebetulnya ngomong tingkat 1 pun luar biasa sulitnya untuk masuk gitu ya, luar biasa untuk dapat pun wah perjuangannya gitu kan. Nah, dalam hadis itu kalau kamu menginginkan surga maka usahakanlah surga yang paling tinggi, itu surga Firdaus. Iya, jadi berharaplah surga Firdaus. Nah, surga Firdaus apa? Salah satunya adalah untuk orang-orang yang meninggal di medan perang karena Allah gitu ya. Nah, itu jihad. Itu dikatakan mahkota kewajiban luar biasa, dan orang pergi berjihad tuh kebayang mau pergi tuh antara hidup dan mati. Meninggal di medan perang atau pulang bawa kemenangan. Itu orang-orang yang berjihad gitu. Tapi tadi ya, bahwa orang yang berperang di dalam Islam itu adalah untuk meninggikan kalimat Allah, bukan untuk membunuh orang lain, semata-mata membunuh orang lain, ingin menghancurkan orang lain, ingin mengambil harta orang lain, kemudian kita akhirnya memerangi dia, bukan seperti itu. Tapi kita memerangi orang-orang yang memberikan keburukan kepada Islam, menyerang Islam dengan kekerasan. Sehingga kemudian kita memberikan perlawanan tadi dengan perang. Dan kemudian kita kembalikan ke bom gitu ya, atau bom-bom sebelumnya banyak ya, ada bom apa gitu ya, J. Marriott lah, apalah gitu. Nah, ini katanya untuk apa sih gitu kan? Apakah kita lihat sendiri, apakah orang-orang yang atau tempat-tempat yang diletakkan bom itu adalah
tempat-tempat yang kemudian memberikan permusuhan yang luar biasa dalam Islam. Nah itu ya, jadi kalau kita lihat kan tidak seperti itu ya. Kemudian juga kita kembali tadi ke pembahasan dakwah tadi, ketika kita ingin merubah sesuatu, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, maka tidak menggunakan kekerasan, termasuk salah satunya adalah bom. Sehingga kemudian kalau dikatakan bom tersebut adalah jihad, kalau menurut tadi kita bahasannya tadi ya tidak termasuk gitu ya. Ini ada kesalahpahaman dalam memahami bagaimana menyampaikan sesuatu, bagaimana cara mengubah sesuatu. Gitu. Apalagi kita kan saat ini dalam kondisi masyarakat yang ada sebagian Muslim, ada sebagian non-Muslim. Kemudian Islam tidak diterapkan secara menyeluruh ya, dalam arti seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW di Madinah gitu kan. Sehingga kemudian tugas kita adalah menyampaikan Islam dengan kata-kata, tidak dengan kekerasan gitu ya, termasuk bom segala macam. Dan kemudian ini kan kita lihat sendiri bagaimana bom itu bisa jadi terkena pada orang-orang yang sebetulnya tidak ada hubungannya gitu ya dengan memburuk-burukkan Islam dan sebagainya gitu kan. Jadi tadi ya, menjawab pertanyaan dari teman kita tentang apakah bom yang meledak termasuk jihad, ya tidak termasuk. Itu cuman mungkin supaya kita memahami cara menyampaikan dengan lebih baik sehingga tidak perlu nih pakai bom segala buat dakwah ya. Teman-teman kajiannya dilanjutin, jangan sampai sekarang udah gitu selesai, besok-besok selesai. Terusin lanjutin kajiannya biar memahami jihad yang benar tuh kayak gimana sih gitu kan. Dakwah yang benar tuh kayak gimana sih. Gitu. Itu ya mungkin menjawab pertanyaan tadi yang pertama. Itu Teh Rusi. Ada pertanyaan nggak Teh Rusi di chat box? Satu. Aku mau nanya deh. Oh boleh Teh Rusi. Jadi ketika kita ingin menyebarluaskan kebaikan gitu ya, supaya kita tuh ketika tahu ilmu tuh nggak cuman dipendem sendiri gitu, pengen orang tahu. Tapi terkadang ada aja gitu rasa takut atau ragu, takut orang tuh nggak nerima, takut orang tuh malah bilang kayak tadi ya, di beberapa gambar tadi, apaan sih lo gitu, urus aja diri lo sendiri gitu kan, gitu lo juga belum tentu benar. Nah kadang kan membuat kita jadi kayak, aduh yakin nggak ya aku lanjut atau enggak nih gitu. Nah gimana sih cara meyakinkan diri kita sendiri supaya enggak ragu ketika kita menyebarkan atau enggak berdakwah gitu di jalan Allah, kan karena balasannya itu pasti gitu Teh pertanyaannya. Ya. Nah, betul, kayak ini sebetulnya kayak kepikiran sama bukunya Felixio ya tentang habit ya. Jadi gimana sih cara membentuk suatu habit ya? Apa sih hubungannya sama habit? Karena dakwah itu bukan habit pada masa sekarang ya. Bukan kebiasaan. Dakwah tuh kayaknya eksklusif hanya untuk para dai, hanya untuk lulusan pesantren, hanya untuk mubalik gitu, spesial buat mereka tugasnya. Padahal ternyata Allah nggak bilang gitu. Allah bilangnya itu tugas semua orang gitu. Mau kamu pelajar, mau kamu apapun gitu, dakwah itu wajib kamu kerjain. Nah itu yang jadi titik awalnya. Tapi karena kita kan nggak kebiasa, sudah kebiasanya nyerahin kepada mubaligo, sudah nyerahinnya kebiasa ke orang-orang yang tahu Islam aja, kita karena ngerasa nggak apa-apa udah nyantai aja. Nah kebiasaannya begitu. Nah berarti kita harus mengubah kebiasaan ya nggak, mengubah kebiasaan kita yang nggak mau dakwah, yang nggak biasa dakwah jadi biasa dakwah, mau dakwah gitu. Itu sulit banget mengubah kebiasaan. Katanya kalau mengubah kebiasaan itu perlu waktu, perlu pembiasaan. Katanya sampai 3 bulan tuh dibiasain terus menerus tiap hari, baru deh udah 3 bulan jadi biasa. Kita ngerasa kehilangan kalau nggak ngelakuin gitu. Sama dakwah juga harus dibiasain, harus ya tiap hari kita lakuin. Sederhana aja, misalnya kita bilang ke mama tahu nggak mah, misalnya kita belum pakai kerudung itu wajib loh buat muslimah, tahu nggak ayatnya mah gitu. Nah itu aja 1 hari, besoknya mamanya belum kerudung, mama kok belum kerudung aja, yuk kita cari yuk kerudungnya misalnya. Itu udah hari kedua misalnya. Terus aja tiap hari tuh ada mungkin dakwahnya ke orang yang sama, isi dakwahnya sama, ngajak pakai kerudung, tapi caranya beda-beda, bahasanya beda-beda gitu ya, tiap hari selama 3 bulan misalnya ya. Mudah-mudahan kita biasa, walaupun misalnya mama kita sampai 3 bulan masih belum aja pakai kerudung gitu ya, ke warung aja bebelucun misalnya ya, nggak masalah. Kita harus terbiasa menerima dengan rendah hati bahwa kita mah hanya punya mulut, hanya bisa menyampaikan. Kemudian
kita harus punya kebiasaan rendah hati, jangan sampai sombong bahwa Allah itu ya yang punya hak prerogatif untuk nentuin kamu berubah apa enggak. Orang yang kita ajak berubah tuh berubah apa enggak itu hanya Allah, bukan kita. Kita nggak punya kekuasaan apapun. Jadi yang kita biasakan buat diri kita sendiri adalah menyampaikan aja. Terlepas orang lain mau enggak nerima, ya udah terserah dia gitu ya. Dan terserah Allah, kita doakan juga. Jadi dakwah tuh nggak hanya sekedar nyampein, tapi kita doain juga. Ya Allah, mudah-mudahan dia mau mendengarkan apa yang aku sampaikan. Kemudian juga doa ya tadi ya, Robbi Srohli Sodri. Sebenarnya kan itu doanya dakwah gitu. Kenapa doanya dakwah itu kan Nabi Musa kalau nggak salah kan ini cadel gitu ya. Jadi kalau menyampaikan tuh mungkin kurang jelas gitu. Berdoa sama ya Allah, jelaskanlah perkataanku gitu. Itu kan doa buat diri sendiri supaya apa yang kita sampaikan tuh dapat dengan jelas diterima oleh orang lain gitu kan, sehingga kemudian menjadi wasilah orang lain memahami apa yang kita sampaikan. Nah itu bagian-bagian, dan juga bagian yang lain bahwa ketika kita menerima Islam gitu, jangan sampai Islam itu memendam di dalam diri, kata terus ya, terpendam di dalam diri, nanti jadi jerawat karena terpendam. Kayak misalnya kita bandingin, kayak suka lihat nggak sih, kalau saya karena di Antapani ya, kadang-kadang airnya nggak lancar, suka nampung gitu. Jadi punya ember gitu ya, beberapa untuk nampung air. Karena kebiasaan nampung air berjaga-jaga, bahkan di musim hujan pun saya biasa nampung air. Kalau saya ngocorin air, saya pasti isi tuh ember-ember yang kecil-kecil itu buat nampung air. Tapi karena musim hujan kan sering lancar tuh airnya, nggak pernah kering. Karena saya kebiasaan ngisi, akhirnya saya isi tapi nggak kepake gitu. Akhirnya apa? Jatuhnya si air yang di ember itu yang tadinya bersih, bening, jernih, tahu-tahu udah mungkin 2 minggu berlalu, banyak lumutnya si embernya dalam bagian dalamnya tuh ya. Kemudian ada jentik-jentiknya. Terus kemudian mengapung bagian atas yang kotor gitu. Nah, begitu juga Islam gitu ya. Atau kebaikan apapun yang sampai kepada kita, kemudian itu hanya buat diri kita sendiri. Kita nggak mau nyampein ke orang lain. Akhirnya seperti itu. Akan jadi jelek juga buat kita gitu ya. Akan memberikan keburukan juga gitu ya. Artinya apa? Jadi ilmu kita mungkin akhirnya yang tadinya kita kuasai akan mungkin menghilang gitu. Hafalan-hafalan kita yang tadinya kita hafal mungkin menghilang gitu. Karena apa? Karena kita tidak menyampaikannya ke orang lain gitu. Jadi itu sebenarnya banyak banget gitu ya cara untuk memaksa diri kita untuk dakwah. Pokoknya maju aja deh gitu. Kayak misalnya kan kalau dicontohin kayak gini. Kalau lagi di kelas ya suka ada kan misalnya ya tampil ke depan gitu. Kadang-kadang deg-degan ya kalau mau tampil ke depan tuh, aduh nanti saya mau nomor keberapa aja gitu. Tapi ada orang yang gini ya, udahlah ke depan aja, mau bener mau salah mau bagus mau enggak, pokoknya udah ke depan, udah bebas tugas gitu. Nah kayak gitu aja kalau dakwah, ya udahlah paksa aja. Paksa aja deh. Mau diterima mau enggak, ya udah saya usahain aja. Nah insya Allah kalau menurut pengalaman ya, ketika kita akhirnya memaksa diri kita untuk menyampaikan, walaupun kita nggak suka, walaupun kita ragu, walaupun kita takut, walaupun kita khawatir, kita kadang-kadang amazed dengan hasilnya. Kita nggak yakin, ternyata Allah tuh memberikan sesuatu yang luar biasa. Gitu. Kita akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa dengan apa yang kita sampaikan. Mungkin kita berpikir, teman saya nggak akan dengerin. Kita kan nggak tahu ya pikiran orang. Ternyata baru kita nyampein sedikit, dia langsung, oh iya ya, langsung semangat orangnya. Nah, seringkali apa yang kita anggap sesuatu itu A, tapi ternyata Allah ngatain B. Ternyata kejadiannya memang B gitu ya. Atau memang bisa jadi kita kayaknya bakal A deh, tapi ternyata memang bener A kejadiannya. Kita kan nggak pernah tahu, hanya lempar-lempar buah manggis. Ya udah kita paksain aja gitu ya, menyampaikan apa yang kita sampaikan gitu. Sehingga mendorong kita untuk dimanapun, apapun, kepada siapapun, ketika memang situasi dan tempatnya membuat kita harus menyampaikan sesuatu, ya sampaikan aja. Jangan sampai nanti aja deh, nanti aja. Kayak ini contohnya kayak gini nih. Waktu kemarin saya tuh ke gereja ya, perlu beli sesuatu. Gitu. Kemudian saya lihat ada seorang ibu-ibu, dia lagi hamil. Kemudian karena mungkin lagi hamil ya, roknya agak lebar. Kemudian habis dari kamar mandi, terus kayaknya pas dari kamar mandi itu habis dari WC gitu ya, kayaknya si rok belakang itu nyangkut ke apanya gitu ya, jadi kelihatan kakinya sampai lutut gitu. Nah orangnya berkerudung, satu ragu-ragu ya mau
mau ngingetin dia itu kelihatan teh kakinya gitu, tapi ragu terus ya. Akhirnya keburu sama orang lain diingetin gitu ya, keburu apa tuh apa yang ingin saya lakukan untuk berdakwah itu akhirnya tidak sampai gitu, gara-gara tadi ragu gitu. Jadi kan yang itu seize the moment ya, ambil kesempatannya kapanpun dimanapun kepada siapapun, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, karena kita berlama-lama akhirnya Allah mengambil kesempatan itu dari kita, sehingga kita kehilangan potensi pahala, kehilangan potensi untuk mengingatkan orang lain, memberikan kebaikan orang lain, kehilangan potensi untuk memperbaiki diri sendiri juga gitu. Banyak banget deh kerugiannya ketika kita akhirnya menanti-nanti, menunda-nunda untuk menyampaikan suatu kebaikan. Gitu Teh Rusi. Teh Rusinya ada? Dia hilang Teh Rusi. Makasih Teh buat jawaban. Oh, masih ada. Ya, baiklah. Ada yang bertanya Teh Rusi? Mau nanya lagi enggak, teman-teman? Ayo, teman-teman. Malu-malu. Boleh dicatat di chat box ya pertanyaannya. Kalau misalnya malu buat open mic misalnya. Udah banyak kan nih Teh pesertanya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Mumpung belum ditutup. Ya Oh, guys. ada chat box nih. Kalau malu boleh di chat, nanti disampaikan pertanyaannya. Iya. Oh, lagi ada pertanyaan sebentar ya, direct message sebentar. Kalau belum menguasai ilmu Islam yang banyak gimana? Nah, gimana tuh Teh Rusi? Gimana Sama ya Teh Rusi itu? pengalamannya? Merasa nggak Teh Rusi? Kalau disuruh dakwah sama Islamnya belum banyak, belum gimana gitu ya. Ya udah, ya ini aja Teh. Baligu, ani Silakan walau Teh ayah. jawaban. Ini jawabannya. Oh iya nak. Oh iya nanti ya. Ini ya, baligu, ani walau ayah. Walaupun nggak banyak, kan satu nggak banyak ya. Dua nggak banyak ya nggak apa-apa, orang perintahnya juga cuma 1 ayat gitu kan, minimal 1 aja yang kamu tahu, ya udah cukup gitu, nggak usah banyak-banyak. Nah nanti seiring waktu insya Allah kalau misalnya kita udah kebiasa nih Teh Rusi, udah kebiasa menyampaikan ya walaupun cuma 1, pasti masa sih ini doang, mau nambah deh gitu. tambah satu lagi, akhirnya nggak ngerasa banyak gitu. Kayak Teh Rusi juga mungkin tadi ya, ketika ngebuka kan, atau siapa tadi yang apa tuh MC Teh siapa Teh? Terus saya lupa MC-nya. Nggak dadak lupa. Teh Azelia. Oh iya Teh Azelia gitu ya. Kan ketika tadi buka ya, baca doanya, salamnya. Mungkin teman-teman yang di sini yang lain belum tentu bisa ya baca salamnya gimana ya gitu. Nah, ketika teman-teman sekali aja ngelakuin dakwah misalnya menyampaikan 1 ayat itu terdorong nanti pengen ya saya hafal yang doa pembukanya, pengen deh saya hafal salawat buat kalau misalnya ngisi kayak gimana gitu. Akhirnya ketika kita punya 1, kita sampaikan 1 kepada orang lain, kita akhirnya pengen nambah lagi jadi 2, pengen nambah lagi jadi 3, terus aja akhirnya makin banyak. Jadi kalau misalnya kita nunggu dulu ilmu Islamnya banyak, ya udah nggak akan nyampe gitu kan, nggak akan dakwah karena kita kalau namanya manusia ya kadang-kadang serasanya kurang aja, serasanya nggak bisa aja gitu, tapi nggak pernah dites bisa apa enggaknya dengan cara menyampaikan gitu. Jadi sampaikan aja gitu walaupun kita kurang ilmu Islamnya, atau selain misalnya kita ngerasa aduh takutnya salah deh kalau saya nyampein, saya belum nguasain banget ayat ini walaupun saya cuma baru tahu 1, belum nguasain banget, takut salah, ya udah ajak aja temannya ke yang lebih tahu. Misalnya nih banyak teteh-teteh kan di sini yang udah pada mulai banyak ilmunya nih dari teman-teman yang lain, diajakin, Teh ini nih ada temen yang dia tuh misalnya pengen tahu Islam tapi saya nggak bisa nyampeinnya, boleh nggak diberi kajian sama teteh misalnya gitu, ya nggak apa-apa gitu. Jadi menyampaikan tuh ya bisa seperti itu gitu. Tidak harus langsung dengan diri kita misalnya, tapi kita menunjukkan teman kita kepada orang yang kita anggap lebih baik pengetahuan agamanya gitu ya. Jadi itu Teh Ruci 1
kita paksain aja diri kita sendiri. Ya satu juga nggak apa-apa, belum tahu banyak juga nggak apa-apa deh. Yang penting satu dikuasai disampaikan gitu. Karena nanti insya Allah berjalan seiring dengan berjalan waktu kita terdorong untuk terus menambah. Oh iya. Kedua, kalau misalnya kita benar-benar yakin, aduh nggak bisa deh, gitu kan. Udah dicoba aja ternyata nggak bisa, udah kita jadi perantara gitu ya. Kita ajakin teman kitanya, misalnya nih ada kajian remaja ini, biar teman-teman diajakin aja, teman-teman rame lo, ajak kajiannya datang yuk gitu. Walaupun lagi ini agak liburan kejepit nasional ya. Alhamdulillah teman-teman masih pada mau ikutan gitu ya. Diajakin aja ke acara-acara kayak gini juga termasuk dakwah gitu ya, menjadi fasilitas teman-teman, jadi media buat orang-orang lebih tahu oh ada kajian ini gitu. Nah mungkin teman-teman lain yang nggak datang hari ini bisa jadi nggak tahu ada kajian ini gitu. Itu mungkin jawaban dari sayanya, mudah-mudahan membantu ya, memberikan semangat untuk berdakwah walaupun cuma taunya sedikit gitu. Gitu Teh Rusi. Alhamdulillah, makasih ya Teh untuk jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan teman-teman hari ini. Dan mungkin nggak ada yang bertanya lagi ya, sepertinya saya tidak ada yang baik, sepertinya udah nggak ada ya. Baik, kita tutup aja. Tapi jangan dulu tutup ya, belum sesi foto belum. Oh gitu. Ya udah, saya sampaikan salam dulu ya Teh Rusi ke teman-teman. Ini pertemuan saya yang pertama dengan teman-teman semua. Nggak tahu bakal jadi pertemuan terakhir atau enggak. Ya mudah-mudahan teman-teman memaafkan segala kesalahan, segala kekurangan. Kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan juga mohon dimaafkan. Udah azan di tempat saya. Ya mungkin demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Lucy serahin sama Azelia selaku MC, silahkan. Oke, terima kasih Kak Rusi dan Teh Levita. Gimana semua materi dari Teh Levita? Seru banget ya. Semoga materinya bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pembacaan doa penutupan dari Maizela SMPN 45 Bandung. Silahkan Maizela. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup acara ini, marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Allah, Sang Rob, Sang Malik, dan Sang Ilahi untuk memohon keridhoannya atas apa yang kita lakukan hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu ya rabbana lakal hamdu. Walakas syukru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Allahumma ya Allah. Ya Tuhan kami, segala puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami hari ini. Dengan penuh keakraban dan kebahagiaan kami hadir di sini dan telah menyelesaikan kelas belajar Islam hari ini. Ridhoilah aktivitas kami, limpahkanlah keberkahan dalam kegiatan kami mencari ilmu. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada pemimpin kami, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan berkah sholawat itu, Engkau melepaskan kami dari segala bencana dan musibah. Engkau kabulkan segala permohonan kami. Engkau bersihkan kami dari segala kesalahan dan Engkau tingkatkan derajat kami. Engkau perkenankan tujuan kami baik di dalam hidup maupun sesudah mati kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal kami sesungguhnya. Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Dan terimalah tobat kami. Sungguh Engkau Allah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan bagi orang-orang yang Engkau berikan nikmat, bukan jalan bagi mereka yang Engkau murkai. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan amal ibadah yang tidak diterima. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan
Dengan memuji kepada Engkau, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Engkau. Aku memohon ampun kepadamu dan bertobat kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maizela yang sudah membacakan doa penutup. Sebelum penutupan, kita akan foto bersama dulu ya. Jadi dibuka dulu kameranya untuk dokumentasi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak kajian hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih juga untuk Teh Levita yang sudah memberikan materinya untuk kita semua. Terakhir, saya selaku MC mewakili panitia mohon maaf jika ada kekurangan atau kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.